Pemuda ini mampu meningkatkan semua perlengkapannya dengan biaya sangat murah berkat artefak super langka yang ia peroleh setelah menaklukkan 999 lantai menara. Bagi pemain lain, proses upgrade adalah perjalanan panjang dan mahal yang menghambat kemajuan mereka. Namun dengan artefak ini, jagoan kita berencana melampaui rekor sebelumnya dan menaklukkan setiap lantai menara dewa. Inilah bagaimana semuanya dimulai. Pertaruhan sangat tinggi dalam turnamen game bernama Tower of God. Para pemain bermain dengan sangat serius dan semua orang menjagokan Sububai untuk menang. Pemuda ini bergerak bagaikan legenda, Let Me Solo Her dari Elden Ring. Ia memberikan serangan pamungkas dan menyelesaikan level ke-999 di game tersebut. Penonton bersorak liar hingga tiba-tiba, Dor kesadarannya lenyap. Sububai mati seketika dan berpindah ke dimensi spiritual di dalam game. Saat membuka mata, ia tiba di ruang kelas game tersebut, titik awal bagi semua pemain. Dia menamatkan game dengan sangat gila sampai dirinya terlempar langsung ke dalamnya. Sububai melihat sekeliling dan menyadari bahwa kini ia benar-benar bagian dari game tersebut. Ini adalah kerajaan Yan. Memasuki menara dewa memiliki syarat yang ketat. Beruntung bagi pemuda kita, ia adalah pemain pro paling ambisius di game ini. Ide terlempar ke sini karena serangan jantung tidak membuatnya takut, itu justru membuatnya bersemangat. Bagian terbaiknya, belum ada yang berhasil melewati lantai 99 di versi game ini. Ini berarti orang seperti Sububai akan menjadi dewa di antara mereka. Instruktur memerintahkan para siswa untuk menghancurkan kristal, yang seketika menteleportasi mereka ke zona pemula. Dengan menghancurkan kristal di telapak tangannya, Sububai resmi memulai pengalaman nyatanya dalam game yang mendebarkan ini. Sayangnya, data dirinya telah dihapus bersih, jadi ia harus memulai segalanya dari nol. Sububai muncul di zona pemula dan menemukan artefak unik sebagai hadiah karena telah menyelesaikan lantai terakhir. Artefak agung ini mengalahkan semua tingkatan kelas lain di game ini, mulai dari kasar hingga umum, unggul hingga langka, sempurna hingga legendaris, dan terakhir epik serta agung. Artefak agung ini membantunya meningkatkan perlengkapan apapun dengan tingkat keberhasilan 100% hanya dengan biaya kecil. Dengan ini, Sububai sudah selangkah di depan para pesaingnya. Mengarahkan pandangan ke kedai pemula, ia bertanya-tanya apakah pelayan kedai masih mengingatnya. Jagoan kita memeriksa statistik pemulanya dan menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar game tanpa konsekuensi. Setiap gerakan yang ia buat akan mempertaruhkan nyawanya, jadi peningkatan statistik 10% di awal pun adalah anugerah. Hal luar biasa dari artefak agungnya adalah kemampuannya mendeteksi perlengkapan yang bisa ditingkatkan secara otomatis. Fakta bahwa perlengkapan dasar yang buruk sekalipun bisa ditingkatkan mengejutkan jagoan kita. Dia ingin mengerahkan segalanya, tapi tiba-tiba teringat bahwa ia sangat bokek dan tidak punya koin untuk melakukan peningkatan. Sububai menetapkan tujuan untuk mencari uang, tahu bahwa di dunia ini, uang mampu menyelesaikan setiap masalah. Mari bicara soal mekanik menara dewa. Para pemula diberi masa tenggang 7 hari untuk mengamankan kemajuan kelas melalui 10 lantai. Pemain yang gagal mendapatkan kristal kemajuan akan dieliminasi dari game, yang menyebabkan pemusiran pemain yang tak terhitung jumlahnya. Beralih ke bar, jagoan kita saat ini sedang mendekati seorang wanita cantik dengan sebuah tawaran. Sububai menawarkan berbagai resep koktail langka, tetapi wanita itu tidak mempercayainya sedikit pun. Pelayan kedai memberikan perhatian penuh pada Sububai, meski ia terlihat sangat stres. Jagoan kita menyuruhnya tenang dan menuliskan resepnya. Wanita itu mengambilnya, berjanji akan menghajarnya jika ini hanya tipuan. Maksudku, aku tahu banyak orang yang sengaja merusak resep demi mendapatkan urusan dengan wanita itu. Tapi Sububai bukan pria seperti itu, dan hanya dalam 5 menit, resepnya terwujud dalam bentuk koktail darah monster. Para pelanggan terkejut, menuntut untuk mencicipi minuman itu, dengan bayaran puluhan kain. Namun, wanita itu membentak mereka, menegaskan bahwa itu hanya miliknya untuk diminum. Si cantik itu meminumnya dengan gembira. Sementara itu, pakaian bagian atasnya seolah berjuang menahan isinya. Saat ia selesai menegaknya, gadis itu benar-benar ketagihan dan menginginkan lebih banyak resep. Sububai menawarkan 5 resep seharga 20 koin emas, tawaran yang sangat menyenangkannya. Kesepakatan tercapai, memberinya cukup uang untuk melakukan peningkatan. Pelayan kedai itu benar-benar tipe istri idaman, karena ia memberikan senjata tingkat unggul kepada pemuda ini secara gratis. Belati indah ini disebut Refined Dagger, belati halus. Ia berterima kasih padanya dan pergi, memberikan kesan misterius dengan menyiratkan bahwa mereka adalah kawan lama. Di luar, jagoan kita memulai peningkatannya. Hanya dengan segenggam koin perak, kualitas senjatanya meroket, dengan statistik yang meningkat. Sekarang ia bisa dengan mudah melewati lantai pertama tanpa kesulitan. Sububai tiba di wilayah luar zona pemula di mana para pecundang paling payah yang bisa dibayangkan sedang berburu kelinci dan berlagak tangguh. Pemuda itu berjalan melewati mereka, menyebut mereka sampah karena memangsa sesuatu yang sangat tidak berbahaya dan lucu. Salah satu pria memperingatkannya agar tidak mendekati zona bahaya, tetapi ide itu terasa sangat konyol baginya sehingga jagoan kita bahkan tidak peduli. Tiba-tiba, seekor ular anyem merayap dari belakang untuk menyerangnya. Sububai bereaksi begitu cepat dengan belatinya sehingga ia bahkan tidak bergeming, mengubah makhluk itu menjadi susi. Para pemain pemula lainnya kehilangan kata-kata. Mereka bersikap seolah ia baru saja membelah bumi, padahal itu hanyalah monster level 1. Orang-orang ini memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap ular-ular itu karena satu serangan kritis bisa berakibat fatal. Menghargai tip tersebut, ia melemparkan koin tembaga kepada mereka dan pergi. Para pecundang itu mengira dia sudah gila dan pasti akan terbunuh, tetapi Sububai memperlakukan tempat ini seperti taman bermain. Ular angin lainnya mencoba menyerangnya dari samping hanya untuk berakhir dengan tusukan di leher. Sayangnya, proses grinding terasa sangat lambat. Pada tahap ini berarti jagoan kita harus mempercepat langkah dan membasmi gerombolan monster untuk menyelesaikan lantai
lantai pertama. 3 lagi makhluk terbang ini datang, hanya untuk dicincang seperti kertas dengan beberapa tebasan. Sububai menikmati proses pengumpulan poin pengalaman dan koin dari mereka. Sementara itu, sistem secara resmi memberikan pengumuman mengenai musim ke-10 menara, dan kegembiraan mulai merasukinya. Kali ini, ia memiliki artefak agung di sisinya. Tidak ada yang akan menghentikan pria ini untuk mendapatkan hadiah pembunuhan pertama. Sementara itu, kelompok pecundang sedang meributkan siapa yang akan menjadi orang pertama yang mendapatkan pembunuhan pertama. Biasanya, 3 keluarga besar dikenal selalu mengamankan pembunuhan pertama setiap tahunnya. Lin Yuchan, putri sulung keluarganya, sangat kaya hingga perlengkapannya, berharga puluhan juta sendiri. Baginya, para pecundang ini adalah serangga tak berharga yang hanya bisa membunuh kelinci. Namun tidak bagi jagoan kita. Ia mencincang ular-ular terbang itu tanpa henti. Akhirnya, Sububai memenuhi syarat pengalaman untuk level berikutnya dan naik ke level 2. Ia bahkan mendapatkan peti besi rongsokan sebagai hadiahnya. Memeriksa statistik, Sububai menemukan papan peringkat sistem. Beberapa pemain sudah melakukan speedrun ke level 3. Ia membuang terlalu banyak waktu untuk fokus pada artefak agung, tetapi sekarang tujuan utamanya adalah merebut posisi puncak dari para pemain top. Tapi pertama-tama, Sububai tertarik pada peti di depannya. Membuka peti besi hitam itu, jagoan kita mendapatkan baju zirah kain dasar dengan tambahan 30 koin tembaga. Sububai dihadapkan pada dilema antara memperkuat belati premiumnya atau meningkatkan baju zirahnya. Mengetahui bahwa bos zona pemula tidak akan sulit dikalahkan, ia memutuskan untuk menggunakan peningkatan pada belati premiumnya. Sistem memintanya untuk memilih jumlah peningkatan. Sububai hanya memilih satu peningkatan seharga 50 koin tembaga. Dengan ini, bilahnya berevolusi menjadi refined dagger, belati halus. Mengatakan, persetan, kita hajar saja. Pria ini memutuskan bahwa inilah saatnya untuk meningkatkannya hingga maksimal. Untuk peningkatan 7 kali lipat, Sububai memilih opsi tersebut dan menghabiskan koin yang diperlukan. Sistem memulai siklus evolusi senjatanya. Belati halus tersebut kini telah memperoleh 8 poin tambahan, dan serangan fisiknya mampu menghasilkan 60 kerusakan dalam satu serangan. Senjata itu tampak seperti dari game Valorant, dan peningkatan tersebut mendongkrak daya serang belati itu. Sububai mengayunkannya, merasa puas dengan kecepatan barunya. Meskipun senjata itu hanya berkualitas unggul, statistiknya sebenarnya sebanding dengan senjata langka. Ini semua dimungkinkan dengan bantuan jam agung yang ia miliki. Yakin bahwa ia sudah siap untuk lantai pertama, jagoan kita melangkah maju untuk menantang Menara Dewa. Mari kita bicara tentang sistem respawn bos. Bos hanya muncul kembali 10 kali pada hari pertama. Siapapun yang mampu membunuhnya bisa langsung naik ke lantai pertama menara. Meskipun bos diserang oleh seluruh tim, hanya beberapa orang yang diizinkan memasuki menara pada hari pertama. Setelah tiba di reruntuhan, jagoan kita menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, suara pertempuran menarik perhatiannya. Kepanikan mulai muncul. Ia tidak menyangka ada orang yang sudah tiba sebelum dirinya. Sububai menancap gas dan bergegas masuk untuk merebut pembunuhan pertama bagi dirinya sendiri. Sementara itu, tim yang saat ini sedang melakukan penyerangan tidak kesulitan menyudutkan gerombolan goblin. Mengamati dari tempat persembunyian kecilnya, Sububai tercengang melihat beberapa pemain Sultan yang ambis membeli senjata tingkat atas di hari pertama. Kebingungannya terjawab saat ia melihat Lin Yuchan dari keluarga Lin, wanita muda yang sama yang memiliki set perlengkapan bernilai puluhan juta. Pada titik ini, belati perkasa milik si pemuda terasa sangat murah dibandingkan miliknya. Anggota tim wanita itu bergegas maju untuk menyerang para goblin. Asisten pribadinya, si pemuda pirang, mengira mereka akan dengan mudah mencapai lantai pertama dalam waktu singkat. Namun, Lin Yuchan menekankan bahwa dua keluarga besar lainnya mungkin juga membuntuti mereka dengan ketat. Tiba-tiba, Yuchan merasakan kehadiran seseorang dan segera memanggil pria yang bersembunyi di dekatnya. Itu adalah jagoan kita yang menyerah setelah ketahuan dan menyapa dengan tenang. Asisten Yuchan mempertanyakan dari tim mana dia berasal, sementara jagoan kita meyakinkan bahwa dia bermain solo, jadi tidak ada tim bersamanya. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak ingin mencari masalah dan hanya sekadar lewat, tetapi nona muda itu curiga dengan kata-katanya. Dia dan timnya dipenuhi dengan perlengkapan tingkat atas dan meski begitu, butuh waktu 30 menit bagi mereka hanya untuk melewati hutan. Namun pria ini tiba di waktu yang hampir sama sendirian. Sububai berpura-pura polos dan berpamitan. Jiang Fei curiga dan menuduh Sububai menahan mereka agar ia bisa melawan bos. Merasa harus segera bertindak, nona muda itu menghentikan salah satu batalionnya dan memerintahkan mereka untuk bekerja sama demi mencegah Sububai pergi. Dia tidak berniat kehilangan bos pertamanya kepada orang asing yang tidak dikenal. 7 prajurit menyerbu jagoan kita. Sububai tidak khawatir dikeroyok dan hanya menganggap situasi ini menjengkelkan. Mengeluarkan belatinya, ia mengejek mereka karena menyeretnya ke dalam masalah mereka. Asisten yang sombong itu mengira jagoan kita bersikap arogan karena ia hanyalah pemula level 2 yang melawan sekelompok petarung. Para prajurit dengan cepat menerkam jagoan kita sementara Sububai dengan senang hati meladeni mereka. Serangan pertama berupa anak panah yang dengan santai ditangkis oleh Sububai. Dengan reaksi sederhana, serangan ini sebenarnya datang dari nona muda itu sendiri dan refleks pemuda itu mengejutkannya. Berikutnya, ada 2 prajurit yang melompat maju untuk serangan udara. Sububai memotong mereka seperti sayuran dengan satu tebasan. Kecepatan reaksinya yang mengerikan membuat si pirang tertegun. Tiba-tiba, pemula level 2 itu tampak tidak berbeda dari monster boss itu sendiri. Pancaran auranya mencapai puncaknya. Jagoan kita membuat kelompok itu sadar diri dengan mengingatkan bahwa mereka jauh di bawah kalibernya, meskipun mereka memiliki perlengkapan bagus. Mengatakan demikian, ia beralih ke serangan ofensif, menebas 3 pria lagi dengan serangan kritis berturut-turut. Menyaksikan amukannya yang tak terbendung, sang asisten merasa tamat dan menyerukan mundur. Sambil tetap mempertahankan keangkuhannya, ia
mengancam Sububai karena telah berurusan dengan keluarga yang salah. Tapi jagoan kita tidak peduli dan berjalan dengan penuh percaya diri. Tidak peduli siapa itu, ia akan membunuh siapapun yang menjadi penghalang baginya. Meskipun asisten itu marah-marah, Nona Yuchan menyuruh anjing peliharaannya itu untuk diam. Jiang Fei tertegun melihat sikap mengalahnya yang tiba-tiba. Memberikan tawaran, Yuchan mengajukan sebuah kesepakatan pada pemain solo yang menarik ini. Masalahnya, Nona Yuchan memiliki pemikiran yang cerdas. Dia sudah menilai Sububai sebagai orang yang luar biasa karena tiba sendirian dan mengalahkan banyak pria. Proposal mendadaknya yang konyol membuat Jiang Fei si polos bingung. Yang menyebut jagoan kita hanyalah pemain solo biasa. Tapi Yuchan menyuruhnya diam lagi, mengingatkan bahwa tujuan mereka adalah menaklukkan menara dewa tanpa kecuali. Jagoan kita pikir itu kesepakatan yang adil dan menjamin bahwa ia tidak akan menyerang atau mengganggu kelompok mereka lagi, asalkan mereka memberinya biaya perlindungan, 1 koin perak untuk setiap orang. Sububai pikir itu harga yang adil, tetapi Jiang Fei sangat marah atas kelancangan pemuda itu. Untuk ketiga kalinya, Nona muda itu menyuruh anjing peliharaannya diam. Nona muda itu menyerahkan 3 koin sebagai tanda persahabatan. Dia juga ingin jagoan kita menambahkannya sebagai teman. Sububai santai dengan tawaran itu selama dia bisa menawarkan koin emas lagi. Pria ini benar-benar memeras emas darinya. Yuchan dengan santai menerima tawaran itu sementara Jung Fei gemetar seperti pecundang. Si cantik itu membuat saran kedua, merekomendasikan agar Sububai dan timnya memburu bos pemula bersama-sama. Ketertarikannya yang terus-menerus pada kekalahan bos pertama terlihat jelas dalam pengamatan Sububai. Mengetahui hal itu, ia menerima kesepakatan itu selama mereka bisa menyetujui syarat lain. Yuchan mendengarkannya saat ia mengajukan tawaran konyol lagi. Jagoan kita ingin mengambil kendali penuh atas kelompok itu sebagai bagian dari strategi untuk mengalahkan bos. Sububai tidak peduli sedikit pun. Satu-satunya cara ia membiarkan mereka berpartisipasi dalam pembunuhan adalah jika mereka mengikuti perintahnya dan tidak menjadi penghalang. Meskipun Yuchan terbuka, dia tidak setuju dengan kesepakatan itu dan menolak untuk menyerahkan kepemimpinan. Menganggapnya bukan masalah besar, jagoan kita berbalik ke arah lain dan dengan senang hati meninggalkan mereka. Tiba-tiba, Yuchan berubah pikiran. Dia secara mengejutkan menawarkan pria ini 100 koin emas hanya untuk mendapatkannya di pihaknya. Dia menolak tawaran yang menghina itu, tahu bahwa ia akan mendapatkan lebih banyak dengan membunuh bos sendiri. Jung Fei mencelanya karena berlaga seperti orang penting, tetapi ada sesuatu yang tidak beres dan Yuchan bisa merasakannya. Dia ragu dengan peluangnya mengalahkan bos bersama tim. Namun, di sini Sububai berjalan, berkeliling seolah-olah dia sudah menang. Di adegan berikutnya, jagoan kita sibuk bermain dengan sistem. Berkat koin emas barunya, ia bisa meningkatkan perlengkapannya lagi. Ingat baju zirah kain dasar itu, dia memprioritaskan peningkatannya sekarang, membayar 1.650 perak untuk melewati waktu peningkatan juga, guna meningkatkan daya tahannya secara keseluruhan. Sububai sangat senang menemukan nyawanya meroket melampaui 300. Di adegan berikutnya, kita kembali ke kedai. Banyak pemain pemula yang sangat ingin membunuh bos pertama, dan dipastikan mereka akan segera naik ke lantai pertama. Pelayan kedai dengan lucu bertanya-tanya apakah bangsa yang akan mampu mengamankan pembunuhan pertama tahun ini. Meskipun serikat mereka berhasil memegang rekor pembunuhan pertama hingga lantai 9, mereka akhirnya dikalahkan oleh pemula yang kuat dari bangsa Beacon. Pemula ini memiliki semacam profesi kelas triple S dan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Saat mereka mengobrol di bar, jagoan kita melompat-lompat di tebing menghindari goblin kecil untuk membidik target aslinya. Sububai dibuat ternganga. Sudah ada pertempuran yang berlangsung, yang berarti seseorang datang lebih cepat darinya. Menganalisis aroma yang dikenalnya, Sububai bertanya-tanya apakah bubuk penyembunyi energi sedang digunakan. Bubuk itu sebenarnya menyamarkan aroma pemain dari monster lain, tetapi ini tidak akan berhasil jika berhadapan dengan makhluk level tinggi. Hal itu mengganggunya betapa keluarga kaya bisa dengan mudah menggunakan benda semacam itu untuk maju dengan cepat. Di dalam sarang bos, sekelompok prajurit sedang berjuang demi nyawa mereka, melawan gerombolan goblin yang mengepung. Jika bos sudah melawan suatu kelompok, maka jagoan kita harus menunggu 1 jam penuh sebelum mendapatkan gilirannya. Salah satu prajurit memberitahu kakak Wang, memberitahu bahwa seorang pemula telah tiba entah dari mana. Wang tidak merasa perlu menghentikannya, menganggapnya tidak berbahaya. Lalu ada Li Yueran dari keluarga Li, yang juga anggota dari salah satu keluarga besar. Dia pikir anak itu sedang mencampuri urusan dengan gegabah. Saat mereka sibuk menghina jagoan kita, beberapa prajurit tiba-tiba tersentak ngeri melihat Sububai mendekati bos. Bos yang dimaksud adalah sesosok goblin raksasa. Ia sedang tertidur lelap sampai jagoan kita melemparkan bilah ke dadanya, membangunkannya. Raja goblin yang mengintimidasi itu bangkit dari singgasananya, menjulang tinggi di atas si pemula yang berani menantangnya. Sububai tidak takut. Ia justru sangat senang menghadapi makhluk itu. Kelompok Wang khawatir tentang bos tersebut dan menunggu instruksi dari pemimpin mereka. Wang 11 percaya bahwa si pemula akan hancur seperti serangga dalam beberapa detik. Serangan pertama datang dari Raja Goblin yang marah, yang menghantamkan gadanya dan membelah tanah. Jagoan kita menghindarinya dengan lihai, mengejek makhluk itu dan memancing amarahnya. Dengan penuh percaya diri meluncur maju, Sububai menyatakan kematiannya. Sebuah tebasan secepat kilat seketika mengurangi 100 nyawa dari bos. Tapi itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Jadi, jagoan kita melakukan serangan balik, memberikan tebasan kedua. Semakin terprovokasi, bos mencoba menghancurkannya dalam satu gerakan, tetapi meleset dan menghantam tanah. Kecepatannya bukan tandingan refleks cepat Sububai. Selanjutnya, jagoan kita melakukan serangan udara, mendaratkan tebasan vertikal yang melenyapkan sebagian besar nyawa bos. Satu-satunya alasan ia mampu mendaratkan serangan kritis adalah karena Sububai memiliki pengetahuan tentang titik lemahnya, yaitu dada, punggung
bawah, dan mata para penonton yang menyaksikan kehilangan. Kata-kata para pembenci ini tadi menghina jagoan kita dan sekarang tidak bisa berkata apa-apa. Yueran dengan cemas bertanya pada Zixiye untuk analisisnya, tetapi pria ini memiliki pertanyaan yang sama dengannya. Bagaimana mungkin pemula ini begitu cepat? Kiting adalah keahlian yang bahkan sulit dikuasai oleh pemain tingkat atas, namun Sububai dengan santainya menerapkannya dalam gerakannya. Bos itu cukup lemah. Dengan nyawanya yang menipis, jadi secara teknis mereka bisa mengeroyok Sububai dan mencuri pembunuhannya. Bajingan yang menyerinya ini berpikir bahwa mereka harus menunggu sedikit lebih lama, percaya bahwa si pemula pada akhirnya akan melakukan kesalahan dan merasakan amarah Raja Goblin. Maksudku, Sububai sangat santai menjalaninya, dan dia benar-benar mempermainkan bos pemula ini pada titik ini. Raja Goblin berteriak kesakitan dan mencoba menyerang lagi, tetapi dia benar-benar meleset dan membiarkan jagoan kita mendaratkan tebasan kritis lainnya. Raja Goblin mengaum murka, tetapi teriakan ini bukan karena sakit. Ini adalah panggilan untuk memanggil pasukannya. Jagoan kita menyadari bahwa keadaan akan menjadi rumit, tetapi lucunya, para goblin kecil itu justru mengincar kelompok Zixiye dan Yueran yang ada di sekitar. Zixiye mengerahkan kelompoknya ke dalam formasi penyerangan untuk menembus lingkaran goblin. Yueran pikir ini upaya yang sia-sia, terutama ketika gelombang tak berujung dengan cepat mengepung mereka seperti lalat. Memusatkan perhatiannya pada Raja Goblin, Zixiye menginstruksikan timnya untuk membuka jalan semampu mereka. Dengan tim yang sibuk menembaki para goblin, pemimpin mereka maju ke depan agar dia bisa memberikan serangan pamungkas. Bahkan dengan kemampuan luar biasa Sububai, Zixiye pikir dia bisa mencuri serangan terakhir tepat waktu, menolak membiarkan orang asing merampas kejayaannya. Tapi inilah masalahnya. Jagoan kita bukan orang bodoh dan tahu bahwa pria ini ingin mencuri pembunuhannya. Sububai bisa melihat gulungan sihir tingkat menengah dari kejauhan. Yakin akan kemenangannya, Zixiye melemparkan gulungan sihirnya, mengumumkan akhir dari si pemula serta bos monster pemula tersebut. Gulungan sihir itu menembakkan misil api, torpedo membara ini menghantam langsung Raja Goblin dan meledak dengan keras. Melihat awan asap, Yueran dan yang lainnya merayakan kemenangan mutlak mereka. Namun, Zixiye tidak merasa demikian. Ada sesuatu yang janggal dari situasi ini. Meskipun gulungan itu meledakkan bos, tidak ada notifikasi sistem yang mengonfirmasi pembunuhan tersebut. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul, namun isinya menyebutkan Sububai sebagai orang pertama yang membunuh Raja Goblin di wilayah timur. Saat asap mereda, terlihat jagoan kita sedang berpose di atas bos yang telah dikalahkan. Zixiye terpaku, mempertanyakan bagaimana orang ini mampu menghabisi bos dengan begitu cepat. Sementara dia penuh pertanyaan, jagoan kita menganggap mereka seperti sekumpulan badut karena tidak tahu tentang aspek luka fatal. Apa yang ia lakukan adalah terus-menerus mengeksploitasi kelemahan Raja Goblin, memungkinkannya mengumpulkan cukup kerusakan kritis untuk menyelesaikannya dalam satu serangan. Menariknya, Sububai bisa saja menyelesaikan pertarungan ini lebih cepat, tetapi ia sengaja menunggu untuk melihat reaksi Zixiye. Kenyataannya, jagoan kita hanya ingin memberi pelajaran pada bangsawan sombong ini bahwa uang saja tidak cukup untuk mendapatkan segalanya. Kembali ke kedai, pengumuman yang sama tentang kemenangan Sububai atas bos pemula sampai ke mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pembunuhan pertama bos dicuri dari ketiga keluarga besar. Sebaliknya, seorang pria biasa mampu merebutnya untuk dirinya sendiri, membuat orang-orang bertanya-tanya apakah pria ini diam-diam adalah pembunuh tingkat atas dari klan rahasia. Anak itu adalah seorang yatim piatu tanpa kemampuan atau senjata, jadi mustahil baginya untuk mengalahkan tiga keluarga dalam berebutan tempat pertama. Beralih ke kelompok Yuchan, dia terdiam sementara SV tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Segera, dia mengerahkan batalionnya untuk menyerbu titik kumpul pertama. Terakhir, ada Zixiye Wong yang bersikap kesal bahkan setelah langkah licik yang ia lakukan. Jagoan ini tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain menunggu 1 jam lagi sebelum bos muncul kembali. Entah dari mana, nona muda Yuchan tiba dari portal, merasa tersinggung pada Zixiye karena mencoba merebut bos. Kedua, sementara para pecunda ini berdebat satu sama lain, jagoan kita dihadiahi peti perak atas kemenangannya yang luar biasa atas Raja Goblin. Dia juga sekarang dianggap sebagai satu dari sedikit pemain di server yang berhasil menyelesaikan misi tersebut yang memberinya peti perak lainnya. Dengan 2 peti di tangannya, Sububai dengan antusias bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan perlengkapan langka kali ini. Kotak pertama dibuka, memberinya sepasang sepatu bot langka bernama One Step, 1 langkah. Peti perak kedua berfungsi sebagai jarahan pendukung, memberinya 10 ramuan kecil dan koin perak. Dengan ini, kecepatan geraknya akan mengalami peningkatan 30% selama periode 1 menit. Sayangnya, penggunaannya membutuhkan minimal level 5. Jadi, meskipun jarahannya lumayan, jagoan kita tidak bisa langsung menggunakannya. Ini mengingatkannya untuk memeriksa papan peringkat tantangan menara musim ke-10. Ia menemukan daftar tersebut dan menemukan kejutan. Kalian mungkin berpikir jagoan kita mencapai posisi puncak, tetapi dia sebenarnya berada di peringkat 98. Memeriksa lebih jauh, Sububai menemukan bahwa para pencetak skor terbanyak membunuh bos bahkan lebih cepat. Mereka dari wilayah lain, tetapi jelas bahwa para sultan ini menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan perlengkapan. Tingkat atas untuk menyelesaikannya lebih awal. Meminum salah satu ramuan, Sububai mendapatkan peningkatan poin pengalaman sementara selama 60 menit. Fokus utamanya adalah mengejar level dengan
lebih keras, terutama ketika ada banyak orang yang lebih kuat darinya saat ini. Berjalan ke portal penjara bawah tanah yang menuju ke lantai pertama, ia menyambut musim ini dengan antisipasi besar. Dari sisi lain, Sububai menemukan dirinya dalam dimensi spasial. Sekali melihat sekelilingnya membuatnya sadar bahwa ini sebenarnya adalah penjara bawah tanah labirin kegelapan. Ini sedikit membingungkannya. Masalahnya dengan penjara bawah tanah zona pemula di menara adalah ada banyak jenis berbeda dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Penjara bawah tanah labirin kegelapan ini menempati peringkat kesulitan menengah hingga tinggi dalam kursus pemula, menjadikannya salah satu yang paling menantang bagi pemain baru. Menempatkan kakinya dengan tepat, jagoan kita mulai bergerak secara sistematis. Ia berhati-hati pada setiap langkah dan ingat bahwa polanya sama seperti terakhir kali. Sububai merasa beruntung karena masih mempertahankan pengetahuannya tentang labirin itu. Tiba-tiba, sebuah tangan menjulur dari lantai. Dari lingkaran sihir, sesosok ghoul menyeramkan muncul entah dari mana. Jagoan kita jelas tidak menyangka akan bertemu mantan pacarnya di sini. Sububai tahu itu adalah ghoul. Itu bukan masalahnya. Memeriksa statistik makhluk itu, ia mengetahui bahwa itu adalah tipe normal dengan statistik rata-rata. Faktor yang merepotkan tentang ghoul adalah ketangkasan mereka yang tinggi dipadukan dengan ledakan kerusakan yang intens. Ini berarti jagoan kita harus bermain aman agar tidak kewalahan. Mengaktifkan kemampuan Flash Step, pemuda ini benar-benar melesat melewati ghoul tersebut, mendaratkan serangan kritis yang solid. Satu ayunan belati itu sudah cukup untuk membunuh makhluk itu seketika. Tepat saat jagoan kita mengira hanya berhadapan dengan satu ghoul, satu lagi muncul dari tanah dan mencoba menyerangnya. Untungnya, Sububai menebasnya dengan cara yang sama, membunuhnya dengan satu serangan. Dengan dua pembunuhan yang diamankan berturut-turut, ia mendapatkan 40 poin pengalaman dan akibatnya naik ke level 3. Berkat kenaikan level ini, ia juga memperoleh 2 poin atribut. Segalanya mulai menyatu setelah mengalahkan Raja Goblin. Tapi penjara bawah tanah ini belum selesai. Kali ini, ada teka-teki dengan dua loh prasasti. Setiap loh memiliki warnanya sendiri. Merah berarti sulit, biru berarti mudah. Karena jagoan kita pada dasarnya sedang smurfing di peringkat bawah, ia sengaja memilih merah untuk mendapatkan hadiah yang lebih menggiurkan. Berdiri di atas ubin itu menteleportasinya ke lokasi labirin yang berbeda. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan kerajaan Yan. Di markas besar Serikat Dinasti Zhou, ketua serikat mengetahui tentang kemajuan pesat Junkai. Zhou Wong, pendiri dan pemimpin, tidak peduli pada kemajuan yang tidak berarti. Yang ia pedulikan hanyalah mereka mengamankan hadiah utama. Asistennya berpikir ayah dan anak itu mirip dan meyakinkan pemimpin serikat bahwa Tuan Muda Junkai akan berdiri di puncak peringkat pemula tahun ini. Tetapi pemimpin serikat itu membentak asistennya. Masalahnya, setiap musim sebelum ini memiliki raja pemula sendiri. Masing-masing dari mereka adalah pejuang kompeten yang harus berjuang untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Itu bukan sekadar gelar yang bisa diberikan kepada anak titipan. Zhou berharap yang terbaik untuk putranya, percaya bahwa dia akan membuatnya bangga. Kembali ke jagoan kita yang saat ini sedang melenyapkan trio ghoul seperti memotong mentega. 3 lagi tumbang, ia mendapatkan poin pengalaman dan hampir mencapai level 4. Monster-monster ini membantunya mengumpulkan poin dengan mudah, dan ramuan pengalamannya membuat semuanya sepadan. Dengan semua ghoul yang dikalahkan, mayat mereka lenyap dari ruangan. Mengejutkan, 5 ubin menyala secara berurutan, masing-masing dengan warna yang berbeda. Sububai menatap loh abu-abu yang menarik yang selalu mengarah ke ruang tersembunyi. Itu bukan bonus yang ia duga, tetapi ia menyambutnya dengan tangan terbuka, penasaran untuk melihat apa yang ada di ujung rute ini. Ia menginjak loh abu-abu untuk mencapai ruang tersembunyi. Saat ia berteleportasi adalah saat ia disambut oleh puluhan ghoul haus darah. Makhluk-makhluk ini tidak membuang waktu untuk menerkam jagoan kita, tetapi mereka lupa bahwa mereka berhadapan dengan legenda. Sububai melompat untuk menerima tantangan mereka dan menebas setiap satu dari mereka. Dalam kurun waktu beberapa menit, pria ini mengalahkan setiap ghoul di ruangan itu, mencapai level 4 dan mendapatkan poin dalam prosesnya. Sububai dengan gembira memeriksa sistem levelnya setelah membersihkan ruang tersembunyi. Meskipun tingkat kesulitan ruangan itu adalah S, ia berhasil menyelesaikannya tanpa masalah. Dengan persiapannya yang selesai, jagoan kita berpikir bahwa akhirnya tiba saatnya baginya untuk mengunjungi bos. Pertama, ia memeriksa peringkat global. Di antaranya, Zhou Junkai berada di posisi puncak dengan Li Mingxuan di posisi kedua. Namun meski begitu, tampaknya bos tersebut belum dikalahkan oleh siapapun. Tentu saja, Sububai menginjak lambang merah, membuka celah yang menuntunnya ke bos. Kali ini, ia sangat bersemangat untuk mencetak rekor, agar pemain lain merasa iri. Dengan tekad itu, ia tiba di dalam sarang bos. Sarangnya sangat besar, mencakup seluruh lantai bos tersebut. Ada patung-patung gargole dengan sesosok manusia kerbau raksasa duduk di singgasananya. Makhluk itu memancarkan aura yang mendebarkan dengan mengenakan pakaian pejuang. Sububai bahkan tidak lagi menganggap mereka sebagai gangguan. Menyerbu masuk dengan belati halusnya. Sububai menghancurkan kelompok ghoul dalam serangan mutilasi berturut-turut. Para pelayan itu dikalahkan dalam waktu singkat sementara jagoan kita melesat dengan kecepatan penuh untuk menantang monster bos yang masih duduk di singgasananya. Sepasang mata iblis merah menatapnya dengan murka. Bos lantai 1 bertingkah seperti bos terakhir karena suatu alasan. Minotaur
ini diklasifikasikan sebagai ancaman tingkat elit dengan bar nyawa raksasa sebesar 55.000 poin. Ia bahkan memiliki 3 keterampilan berbeda untuk membingungkan para pemain. Tetapi bahkan melawan semua itu, Sububai tetap tenang dan mengejek Minotaur tersebut karena bersikap sombong seperti sebelumnya. Pertama, jagoan kita melemparkan pedang umpan untuk mengalihkan perhatian bos. Minotaur itu dengan santai menepis pedang tersebut dengan jentikan tangannya. Kesal, raksasa itu meraih kapal tempur besarnya yang mengalirkan aliran listrik. Bersiap, monster itu mengeluarkan teriakan perang yang mengguncang ruang penjara bawah tanah dengan keganasannya. Teriakan perang itu mengaktifkan 2 gargole yang sedang duduk di atas pilar. Sububai tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan sebaliknya menunjukkan kegembiraan sejati karena merasa tertantang. Minotaur yang meledak-ledak itu mengaktifkan keterampilan serudukan Trample Charge untuk melepaskan ayunan berat kapaknya. Sementara itu, kedua gargole berencana menyerang jagoan kita dari belakang. Bertarung secara strategis, Sububai pertama-tama menghindari ayunan itu, menyebabkan Minotaur terhuyung-huyung dan menciptakan celah. Kemudian ia memanfaatkan celah yang sama dengan menusuk monster itu di titik lemahnya, mendaratkan serangan kritis pada kontak pertama. Monster itu mengaum, tetapi jagoan kita sudah bergerak untuk ayunan kedua dan melesat melewati medan perang. Membaca gerakan Minotaur berikutnya, Sububai mengantisipasi serangan tebasan lainnya. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, orang ini benar-benar melesat cepat ke arah ketiga targetnya dengan serangkaian tebasan dari atas ke bawah. Setiap tebasan menyebabkan kerusakan yang sangat besar berkat keterampilan Slipstream Sububai yang secepat kilat. Marah, Minotaur mencoba menginjak jagoan kita. Sububai menghindar dengan mudah. Saat ini, Minotaur sangat murka. Begitu marahnya hingga ia membakar aura-auranya menggunakan salah satu dari 3 keterampilannya yang disebut Heavy Bull Charge, serudukan banteng berat. Aku tidak tahu tentang kalian, tapi jika banteng seukuran rumah yang diselimuti api menyerangku, aku akan berdoa kepada setiap Tuhan di bumi untuk menyelamatkan nyawaku. Sububai tidak menyangka Minotaur akan menggunakan keterampilan begitu cepat. Monster itu tinggal beberapa saat lagi untuk menginjak jagoan kita, tetapi justru itulah yang ia inginkan terjadi sejak awal. Sububai menggunakan kemarahan banteng itu untuk melawannya dan dengan santai menghindari serudukan tepat waktu, bahkan mengejek Minotaur karena meleset dari sasarannya. Ia menyiksa bos monster itu dengan tebasan menyakitkan di matanya. Serangan kritis ini begitu parah sehingga memotong 1000 poin nyawa seketika. Adapun 2 gargole yang mengeroyok dari belakang, Sububai tidak mengalami kesulitan menghadapi mereka. Ia cukup mengayunkan senjatanya ke seluruh medan tempur dan memotong keduanya. Berkat poin tambahan, Sububai akhirnya naik ke level 5, akhirnya mencapai tujuan yang diinginkannya. Sekarang ia bisa menggunakan keterampilan hebat dari perlengkapan kaki langkanya. Sububai memilihnya dan mengaktifkan kemampuan One Step, meningkatkan kecepatannya selama 30 detik. Dia sudah cepat, tetapi sekarang dia begitu cepat sehingga Minotaur bahkan tidak bisa melihatnya. Kilatan biru melesat melewati tubuh makhluk itu, menebas di mana-mana dan memberinya tumpukan rasa sakit yang tajam. Marah dan merasa terhina, Minotaur terpaksa memasuki kondisi berserk mengamuk. Kondisi gila monster ini adalah mimpi buruk bahkan bagi pelayannya sendiri karena ia menemukan para ghoul dalam kemarahan. Sububai mengejek makhluk itu, menyebut pertarungan itu hanyalah pengalaman taman bermain baginya. Manuvernya yang tanpa susah payah membuat tubuh Minotaur kewalahan saat ia dengan sia-sia mencari sasarannya. Saat mode berserk mulai habis, Minotaur dengan marah melesat maju untuk menyerang. Tetapi saat ia memutuskan arah, Sububai cukup berteleportasi ke belakang bos dengan kecepatannya yang seperti dewa, membingungkannya berulang kali. Memanfaatkan peluang mudah, Sububai menebas dada Minotaur, mendaratkan serangan kritis lainnya. Binatang raksasa yang sama yang tampak mengintimidasi di awal pertempuran mereka kini berlutut, kehilangan HP terus-menerus karena pendarahan hebat. Dan sekarang bos itu hanyalah target yang mudah untuk dibunuh. Dengan monster yang tak berdaya, Sububai menusukkan bilahnya ke kulit tebalnya, memaksa lebih banyak darah keluar. Serangan terakhir tadi melenyapkan 3000 poin nyawa. Pada akhirnya, monster itu tidak lagi memiliki nyawa untuk melanjutkan pertempuran dan tumbang ke tanah dengan dentuman keras. Akhir dari pertempuran ini memberi Sububai tiket masuk ke lantai 2 penjara bawah tanah. Setelah mengalahkan bos lantai pertama dengan peringkat pertempuran sempurna, sistem memberinya hadiah 10.000 poin pengalaman yang sangat besar. Sistem juga menghormatinya dengan pencapaian sebagai pemain pertama yang mengalahkan bos lantai pertama. Hadiahnya adalah peti harta karun emas serta sebuah bola pengalaman di antara koin-koin emas. Waktu speedrunnya kurang dari 1 jam, yang juga memecahkan rekor sepanjang masa di Menara Dewa. Di sisi lain, seseorang sedang menghadapi Minotaur raksasa dengan ledakan yang membara. Orang ini tak lain adalah Zhou Junkai, yang memiliki meriam pemusnah 10.000 bencana. Anak sultan ini merasa dirinya menguasai dunia karena uang ayahnya. Namun, tepat saat ia melawan makhluk itu, pengumuman sistem muncul, memberitahu para pemain tentang rekor luar biasa Sububai dalam mengalahkan bos lantai pertama. Wajah Junkai lesu karena terkejut, tidak mampu memahami bagaimana bisa ada seseorang yang lebih cepat darinya. Di papan peringkat saat ini, Sububai baru saja menggeser peringkat nomor 1 Junkai. Pemuda ini sangat kesal sampai-sampai dia mengira jagoan kita pasti curang karena tidak ada yang bisa mengalahkan Minotaur dalam waktu kurang dari 1 jam. Notifikasi sistem telah menarik perhatian banyak orang, membuat mereka mempertanyakan keaslian pemain yang dikenal sebagai Sububai. Tidak ada yang mengira kerajaan yang akan bertanggung jawab menciptakan monster seperti Li Jianxian yang menjadi legenda bagi bangsanya. Dari performa Sububai sejauh ini, orang-orang sudah menjagokan peluangnya untuk berhasil sebagai raja pemula musim ini. Yang lebih waspada adalah pemimpin serikat, Ayah Junkai, yang mempertanyakan identitas Sububai. Namun, masih ada 9 lantai tersisa di Menara Dewa, dan jika Junkai berhasil
menyelesaikan misi pindah kelasnya, ia berpotensi mencuri gelar Raja Pemula untuk dirinya sendiri. Sambil mengabaikan putranya, pemimpin serikat menuntut penyelidikan skala penuh terhadap Sububai. Adegan beralih ke Nona Yu-chan yang sudah mulai bergerak mengirim pesan kepada jagoan kita. Dia bahkan mengundangnya untuk datang bekerja di keluarga Lin, dan pada akhirnya sangat menyesal karena meremehkan kemampuannya. Mari kita kembali ke jagoan kita yang berdiri di depan. Peti harta karun emas. Keindahan ini hanya muncul untuk pembunuhan pertama dan acara khusus, jadi sangat sulit didapat. Berkat pencapaiannya, Sububai akan menjadi orang pertama yang membuka peti emas musim ini, yang berarti ia dijamin mendapatkan perlengkapan tingkat atas. Melayang di depan matanya adalah barang tingkat sempurna berlapis emas, namanya Cangkul Emas Maha Kuasa, Almighty Golden Hu. Jagoan kita mengambil cangkulnya dan mengamankan hadiah tersebut. Ia tahu benda ini akan menjadi jauh lebih berguna di tahap menara selanjutnya. Ia mengonsumsi manfaat dari bola tersebut, mendapatkan 60.000 poin seketika. Hasilnya, ia melesat ke level 6. Selanjutnya, ia meningkatkan perlengkapan kakinya, menghabiskan 3.000 koin perak untuk melewati durasi waktu peningkatan. Karena ia punya lebih dari cukup uang, Sububai langsung mendapatkan manfaatnya. Setelah beberapa saat, ia berenang dalam peningkatan tingkat tinggi. Sistem menguraikan profilnya saat ini, perlengkapan utamanya adalah artefak agung, belati halus kepercayaannya, sepatu bot langkanya, dan terakhir baju zirah umum. Untuk meningkatkan kesulitan perjalanan speedrunnya, Sububai membuat tujuan pribadi untuk menyelesaikan 10 lantai dalam waktu 24 jam. Lokasi kita berikutnya adalah Guru Naka. Sistem memberitahu jagoan kita tentang masa tunggu 1 menit sebelum dimulainya gelombang pertama. Hitung mundur dimulai. Sementara Sububai tertarik dengan pemandangannya, mengetahui apa yang ia lakukan di gurun. Sububai mengharapkan 10 gelombang invasi monster, tetapi itu tampak terlalu lambat dan mudah baginya. Jadi ia ingin mencari cara untuk membantu mereka muncul lebih cepat. Makhluk pertama muncul dari portal pemanggilan tepat di belakangnya. Makhluk jelek yang aneh ini adalah kadal gigi gergaji dengan gigitan berbisa. Sububai benar-benar bosan dan berpikir bahwa makhluk-makhluk ini hanya akan membuang-buang waktunya. Alih-alih menunggu mereka, dia mengambil inisiatif dan melakukan gerakan pertamanya dengan langsung menerjang masuk. Dengan satu tebasan, kadal pertama tewas dengan serangan kritis. Kemudian satu lagi berturut-turut sampai seluruh gelombang musnah. Sekarang karena semuanya sudah mati, gelombang kedua akan tiba dalam 1 menit lagi. Proses pertempuran normal untuk mengalahkan kadal-kadal ini memakan waktu sekitar 10 menit, tetapi jagoan kita dengan mudah berhasil mengalahkan gelombang tersebut dalam 2 menit. Gelombang kedua menyusul dengan Sububai mengaktifkan penggunaan perlengkapan one step-nya. Dengan cara ini, ia akan mencapai mereka lebih cepat dari sebelumnya dan menyapu bersih mereka dengan cepat. Dengan efek yang diaktifkan, pria ini menjadi seperti The Flash, mengamankan pembunuhan demi pembunuhan dalam gerakan zigzag. Sububai begitu bersemangat hingga ia ingin memecahkan semua rekor yang ia buat di kehidupan sebelumnya. Sistem mencatat pemusnahan total gelombang kedua para kadal. Gelombang ketiga dengan cepat muncul hanya untuk dibunuh dengan cara yang sama. Gelombang keempat muncul, juga tewas. Ini terjadi sampai akhirnya jagoan kita berhadapan dengan bos lantai 2. Sububai tinggal beberapa detik lagi dari memberikan serangan pamungkas pada manusia serigala tersebut. Tebasan terakhirnya mendaratkan serangan penutup mengakhiri hidup makhluk itu. Dengan ini, lantai 2 telah dibersihkan dan tiket masuk untuk lantai ketiga telah diberikan. Sistem memberinya peti harta karun emas lainnya karena berhasil mengamankan pembunuhan pertama bos. Waktu penyelesaiannya juga hanya 30 menit, menjadikannya speedrun yang sangat cepat. Membuka peti itu, jagoan kita menemukan satu hal yang paling ia butuhkan. Sebuah zirah rantai tingkat sempurna berbalut warna ungu dan emas. Benda ini adalah barang yang hebat dengan efek regenerasi juga. Sububai bangga dengan keberuntungannya dan langsung menuju pengaturan peningkatan untuk mendongkrak statistiknya. Ia tidak ingin membuatnya benar-benar terlalu kuat sampai-sampai ia sendiri tidak bisa menggunakannya. Menghabiskan 1 koin emas, jagoan kita melangkah maju dengan peningkatan yang mahal itu. Merasa puas dengan investasi premiumnya. Level Sububai melonjak ke angka 7 setelah mengonsumsi bola. Pengalaman lainnya, ia sekarang cukup kuat untuk menantang lantai ketiga dengan tiket masuk. Jagoan kita melangkah menuju portal setelah menghabiskan 100 koin emas seperti bukan apa-apa. Rintangannya saat ini adalah kekurangan dana. Di dalam Gua Sutra, Silken Cavern, lantai ketiga, Sububai dihadapkan oleh berbagai macam makhluk merayap yang haus darah. Ia adalah pembasmi serangga berukuran manusia, jadi ia menyapu bersih mereka semua. Saat ini, Junkai masih sibuk menyerang Minotaur sampai akhirnya ia mengalahkannya dan membersihkan lantai pertama. Waktu penyelesaiannya adalah 2 jam 25 menit yang jauh lebih lama dari Sububai. Berkat kemenangannya, ia mendapatkan senjata langka yang disebut pedang panjang indah sebagai hadiahnya. Dia sangat bersemangat pada awalnya sampai dia memeriksa papan peringkat dan melihat Sububai menyapu bersih jajaran lantai 2. Hal itu membuatnya terpaku bagaimana pria ini sudah memusnahkan lantai kedua padahal Junkai bahkan belum menginjakkan kaki di dalamnya. Keputusasaan mulai merasuk dan si jagoan sultan ini menyerah pada kekalahan. Ia sangat bingung mengetahui tentang identitas Sububai. Sementara itu, jagoan kita saat ini sedang mencincang laba-laba gemuk raksasa dengan riang. Ia menyelesaikan lantai 3 dengan sangat cepat juga, mengamankan tempat pertama lagi. Melompat ke depan, ia tidak mengalami kesulitan apapun di lantai 4 juga. Rekor baru tercipta. Lantai 5 adalah tempat di mana ia memusnahkan monster air raksasa, menyelesaikan level dalam 20 menit. Kemenangan beruntunnya yang konsisten sungguh konyol di mata para penonton. Di mata mereka, ia adalah monster mutlak bagi seorang pemula yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Banyak orang lain
lain yang mengobrol, bertanya-tanya apakah musim ini terlalu mudah bagi para pemula. Tapi kemudian muncul pertanyaan tentang kecepatan Junkai, karena meskipun telah mendapatkan senjata tingkat dewa secara gratis, dia masih butuh waktu lama untuk menyelesaikan level 1. Adegan beralih ke ruang rapat strategi di mana anggota kelompok menyatakan minat mereka pada jagoan kita, Ling Wei dan Santian merasa aneh bahwa pemuda misterius ini bahkan tidak memiliki catatan jejak sebelumnya atau koneksi keluarga apapun. Mereka berteori bahwa mungkin Sububai menemukan semacam kemampuan yang terlalu kuat di dalam menara, tetapi itu sangat langka. Hanya ada 10 keping perlengkapan tingkat epik di kerajaan Yan, jadi tidak masuk akal jika Sububai memilikinya. Ling Wei dan Nyon adalah dua petarung paling kompeten yang pernah dikenal kerajaan Yan, dan bahkan mereka tercengang oleh situasi ini. Perdebatan mereka diakhiri oleh pemimpin strategi Kapten Sukong. Pria ini tidak peduli dengan rinciannya. Yang ia pedulikan hanyalah membeli senjata Sububai setelah ia kembali dari menara. Ia beralasan bahwa mereka bisa mengatur pertemuan dengannya untuk mendiskusikan detailnya. Nantia menyampaikan keberatannya, tetapi Kapten dengan cepat membungkamnya, menekankan bahwa pasukan pemula selalu bekerja seperti ini. Mereka bisa memanfaatkan Sububai untuk keuntungan mereka sendiri. Mengatakan demikian, sang Kapten membubarkan rapat dan pergi. Ling Wei menggoda Nantian agar mencemaskan dirinya sendiri karena ia berada di ambang penurunan pangkat ke tim tingkat kedua. Kembali ke jagoan kita. Ia saat ini sedang menganalisis statistik dasarnya. Setiap kenaikan level memberinya 8 poin secara acak, tetapi satu hal yang menguras dompetnya adalah kurangnya dana untuk peningkatan perlengkapan. Mulai sekarang, peningkatan minimal akan memakan biaya 13 koin emas karena perlengkapannya sudah menjadi sangat bagus. Meskipun sudah memiliki 300 koin, Sububai berpikir untuk menyelesaikan lantai 10 dan memperoleh 500 koin. Mencapai gelar Raja Pemula juga akan memberinya 200 koin, tetapi kenyataan yang menyedihkan pun muncul. Itu masih belum cukup. Pria ini butuh uang setingkat Elon Musk untuk benar-benar mengembangkan senjatanya. Tiba-tiba, seseorang terlintas di pikirannya. Memeriksa pengaturan sistem, Sububai membuka pesannya, menyadari bahwa inilah saatnya bagi dia untuk menerima tawaran. Ingat Nona Yu-chan? Iya. Menawarkannya sekumpulan kristal dengan berbagai titik harga. Hal menarik dari kesepakatan ini adalah ia menawarkan diskon dari harga pasar. Yu-chan setuju dan menerima untuk membeli seluruh stok. Jagoan kita dengan senang hati menjual 30 kristal kepadanya dengan ide untuk menjual lebih banyak lagi nanti. Menyelesaikan perdagangan dan memperoleh koin kesayangannya, Sububai melangkah ke lantai 6 untuk terus melakukan grinding. Oasis liar, Wild Oasis, adalah salah satu tingkat lantai yang lebih sulit di menara. Ini adalah bagian di mana segala sesuatunya mulai berubah menjadi lebih sulit. Bos bisa muncul dari mana saja, jadi kalian harus waspada. Dengan memegang senjata terbarunya, jagoan kita mengambil busur silang kepercayaannya untuk tugas itu, kecuali ia tidak memiliki sekumpulan anak panah. Sububai berniat melakukan yang terbaik. Saat ia menavigasi area tersebut, ia tiba-tiba dihadang dan dikepung oleh sekelompok jaguar. Ini adalah kesempatan sempurna bagi jagoan kita untuk menguji senjata barunya. Jadi, ia menembakkan banyak anak panah. Anak-anak panah itu seketika menjatuhkan sekelompok monster, tetapi ada beberapa yang menerjang Sububai dari belakang. Merasa bahaya, ia berbalik dan menembak mereka semua. Dengan monster-monster yang terbunuh, Sububai memutuskan untuk menggunakan kembali anak panah dari mayat mereka. Hal baiknya adalah panah-panah itu bisa digunakan 2 kali, yang berarti ia bisa menyimpannya untuk lantai selanjutnya. Jika masa pakainya sudah habis, ia akan mencari untung dengan menjualnya kepada Yu-chan. Tiba di sungai, Sububai ingat bahwa lokasi ini adalah tempat bos biasanya muncul. Bergerak melawan arus air, ia merasakan sensasi kesemutan. Ini mengonfirmasi lokasi bos tersebut. Seperti jam digital, Sububai merasakan kedatangannya dan melompat maju untuk mengalahkannya. Namun, ia justru menemukan sekelompok nelayan yang memegang trisula. Orang-orang ini adalah tipe monster normal dalam satu kelompok. Sububai menargetkan masing-masing dari mereka dengan senjata jarak jauhnya. Beberapa panah pertama dengan mudah membunuh para nelayan. Tubuh mereka juga menjatuhkan kantong koin langka serta sebuah kristal pindah kelas. Jagoan kita memilih kristal peringkat B yang memiliki tingkat drop tinggi di lokasi ini. Selanjutnya, ia membuka pengaturan sistem untuk kristal tersebut dan mengirimkannya kepada Nona Yu-chan, menawarkan pertukaran. Wanita itu melihat sekali pada kristal kelas pejuang dan menawarkan 100 koin emas atau 100.000 secara tunai. Benar-benar menguras dompetnya, Sububai memaksanya untuk menggandakan tawarannya dan kesepakatan tercapai. Selanjutnya, ia melompat pergi dengan gembira setelah mengamankan babak grinding lainnya. Tiba-tiba, Sububai mendengar suara pekikan yang mengintimidasi. Ia berbalik, bersemangat untuk akhirnya menghadapi bos. Pria ini juga seorang nelayan, hanya saja ia terlihat seperti sedang memakai steroid dan pasti butuh camilan penenang. Dijuluki sebagai iblis ikan Oasis, Oasis Fish Demon, pria ini adalah bos tingkat elit dengan banyak keterampilannya sendiri. Tetapi, tak ada artinya bicara pada. Sang bos mengarahkan panah silangnya ke mangsa berikutnya. Ikan raksasa itu mengarahkan trisulanya ke arah pemuda kita yang sedang menghujani panah dari jauh. Panah-panah itu memberikan kerusakan besar. Tapi itu belum semuanya. Subai melompat ke atas untuk menembak lagi dari jarak sangat dekat, mencetak serangan kritis demi serangan kritis. Ikan raksasa yang marah itu melempar trisulanya, satu-satunya senjata yang ia miliki, demi membunuh serangga manusia itu. Tapi pemuda kita menghindarinya dengan mudah dan mengejeknya sebagai ikan bodoh dengan IQ setara suhu ruangan. Menyatakan kematiannya, Sububai melepaskan 3
3 tembakan kepala berturut-turut, menyalahgunakan habis-habisan kemampuan bidik otomatisnya. Bos itu tewas dengan suara cipratan air yang keras, sementara sistem memberi selamat atas skor sempurnanya. Lantai ini memakan waktu hampir 2 jam untuk diselesaikan karena tingkat kesulitannya. Namun, Sububai tetap senang karena mendapatkan 5 peti perak sebagai imbalannya. Saat memanen hadiahnya, ia membuka peti-peti tersebut mendapatkan ramuan, koin emas, dan perlengkapan. Pemuda kita kurang puas dengan hasilnya karena kebanyakan adalah barang tingkat rendah. Ia menyukai bagian perlengkapan pelindung lengan iblis ikan dan memutuskan untuk meningkatkannya. Subai memakainya dan menyukai buff atribut yang akan meningkatkan statistik keseluruhannya. Mengarahkan pandangan ke lantai 7, ia menetapkan tujuan baru untuk menyelesaikan 10 lantai dalam waktu 20 jam. Mengejutkan, sistem membuat pengumuman mendadak. Pemain baru, Lin Mangwan, muncul dengan profesi kelas S sejak awal. Orang-orang mendiskusikan asal-usul Mingguan dari keluarga. Lin, keluarga yang sama yang memiliki hubungan dengan Sword Immortali, sosok yang begitu sakti hingga menempati peringkat 1 dunia. Orang-orang benar-benar menganggap Mingguan sebagai pesaing serius raja pemula. Tapi beberapa orang skeptis padanya, melihat bagaimana Sububai sudah melenyapkan lantai 7, sementara Mingguan terjebak di lantai 3. Beberapa memprediksi bahwa Mingguan memiliki semacam senjata rahasia seperti Zhou Junai. Saat ini, pemuda kita duduk di posisi puncak dengan Mingguan dan Junai tertinggal di belakang. Bocah manja itu marah karena berada di posisi ketiga dan berniat membalas dendam setelah peringkat lantai kelima. Lantai ketujuh Menara Dewa membawa kita ke kastil gelap. Di sini, pemuda kita berhadapan dengan penguasa kegelapan primordial. Ia menebas tumpukan tulang tua itu dengan serangan kritis. Di lantai 4, Mangwan sedang sibuk menghajar Lizardman, menolak untuk terjebak di posisi kedua. Junkai berada di lantai 5 dan baru saja mendapatkan batu perubahan kelas. Kebangkitannya luar biasa, dengan Junkai memasuki kelas SS ganda sebagai penembak. Di lantai 8, kita melihat pemuda kita menantang sekumpulan kerangka di jurang penderitaan. Subai menebas mereka satu persatu, membunuh mereka dengan satu serangan. Ia bersemangat dengan lintasan saat ini, mengetahui hanya tersisa 2 lantai lagi untuk ditaklukkan. Mingguan mengalahkan lantai 6 bersamaan dengan Junai. Mereka bertarung untuk posisi kedua sementara pemuda kita sudah di lantai 9. Tempat ini menjijikan karena zombie-zombie jeleknya. Sembari ia mengalahkan mereka, Mangwan mengamankan posisi di lantai 7, membunuh bosnya. Akhirnya, Sububai telah mendaki jalannya ke puncak di lantai ke-10. Tempat ini disebut platform mimpi buruk yang menampung bos monster Eldritch bernama Nightmare Heroes. Seperti biasa, pemuda kita menyebutnya adik kecil dan menyatakan tujuannya untuk merebut gelar raja pemula. Pertarungan dimulai dengan Sububai menerjang untuk penyelesaian yang tepat, menolak bermain-main dengan lawannya. Seketika, ia melayangkan belasan tebasan untuk membelah bos itu. Sang raksasa membalas dengan cakarnya, tetapi pemuda kita dengan mudah menangkisnya, mengejek monster itu karena cukup bodoh untuk mencobanya untuk kedua kalinya. Pertarungan berakhir ketika fantasma itu terpotong bersih dengan satu tebasan vertikal terakhir. Monster mimpi buruk yang seharusnya sangat sulit dihadapi itu baru saja dipermalukan. Dengan 10 lantai diselesaikan, sistem mengumumkan Subai sebagai orang pertama yang menyelesaikan lantai ke-10, memberinya gelar raja pemula. Gelar ini secara pasif meningkatkan poin pengalaman dan atributnya, tetapi hanya bertahan selama 1 musim. Hal yang penting adalah ia mendapatkan kristal kelas Triple S. Dengan 5 peti emas yang disimpan, pemuda kita mengharapkan jarahan tingkat atas kali ini. Pertama adalah pedang harimau langka, yang lumayan biasa saja. Lalu ada peta harta karun, yang bagus untuk navigasi. Perisai energi dan batu cahaya tidak terlalu mengesankan, tapi lebih baik dari rata-rata. Yang terbaik di antara semuanya adalah sarung tangan naga api. Statistiknya sangat bagus hingga bisa diklasifikasikan sebagai perlengkapan epik. Memuji kekuatannya, pemuda kita menghancurkan lapangan dengan satu pukulan. Mengamati profilnya, ia berpikir ia akan menjadi tak terhentikan jika bisa meningkatkan perlengkapannya dengan jam suci. Berikutnya, ia membuka 30 peti perak yang ia kumpulkan selama menjalankan farming. Ini mengamankan cukup uang untuk meningkatkan semua senjatanya dan bahkan membuka beberapa yang baru. Mari lihat reaksi massa. Penonton yang terkejut menyaksikan penaklukan sukses Sububai dalam 17 jam. Ia juga mendapat kristal kelas Triple S yang paling langka. Begitu langka hingga Sword Immortali pernah memilikinya dan menjadi nomor 1 di dunia. Orang-orang kerajaan yang menangis bahagia atas kesuksesan negara mereka. Sementara anggota Dewan Pertemuan memantau rekaman tempur Sububai, sang kapten menuntut untuk menyelidiki setiap detail informasi tentang pemuda kita dan menekankan untuk segera merekrutnya. Ling Suer bertanya apa yang harus mereka tawarkan sebagai permulaan yang membuat sang kapten membentaknya. Tawarannya adalah skuad standar tertinggi untuk Sububai bergabung, skuad yang sama yang berada di garis depan untuk semua misi mereka. Bagaimanapun, bakat seperti Sububai tidak akan pernah ditempatkan bersama pecundang kelas 2. Kapten bersikeras bahwa bakat jenius seperti dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Setelah mendapatkan Sububai, skuad mereka akan melesat dalam peringkat, menempatkan status mereka di samping Sword Immortali. Ling Wei berjanji menyelesaikan misi. Mengetahui bahwa kapten benar. Di kedai pemula, penonton bertanya-tanya apakah Sububai sudah memilih kelas. Ia belum melakukan transfer, tapi sejauh ini kekuatannya melampaui imajinasi mereka. Orang-orang bertanya apakah ia akan kembali ke kotanya untuk merayakan. Berbicara tentang setan, pemuda kita mendobrak pintu.
pintu masuknya Yan canggung menerima kebencian dari orang-orang yang semuanya mempertanyakan mengapa pria ini berjalan dengan begitu percaya diri, berakting seolah ia pemilik tempat ini. Pria itu menghampiri pemilik kedai yang cukup terkesan dengan penampilannya. Subay memesan segelas Valenstar, minuman eksklusif, dan resep pribadi sang pemilik kedai. Mengejutkan pelanggan, pemilik kedai tidak marah sedikit pun pada pria ini. Sebaliknya, ia menikmati berbicara dengannya, seolah mereka berteman. Pemilik kedai tahu ia membawa banyak barang berharga dan mungkin sesuatu yang lain. Ia menagih harga penuh untuk minuman itu. Subay dengan senang hati meminumnya, meningkatkan statistik masing-masing 1 poin. Berikutnya, ia meminta kamar pribadi untuk menginap di lantai atas. Sebelum ia bisa menikmati istirahatnya, Lady Yu Chen datang tiba-tiba. Ia datang dengan pengawalnya untuk memajukan hubungan profesional dengan pemuda kita. Sububay menunjukkan kantong kristalnya dan menerima reaksi antusias. Mereka pergi ke lantai atas untuk berdiskusi secara pribadi, di mana Sububay membagikan kristal luar biasa yang ia kumpulkan. Kilauannya membutakan anggota keluarga Lin. Di antara mereka, ada 5 kristal peringkat B dan banyak yang berpangkat rendah. Terakhir, pemuda kita mengeluarkan kristal peringkat S untuk mengejutkan semua orang. Tak satu pun anggota keluarga Lin yang menduga ini, bahkan Yu Chan, yang mungkin siap menjual dirinya hanya untuk mendapatkannya. Gadis ini menjadi sangat bernafsu pada kristal, sementara pria berkumis di belakang kehilangan akal sehatnya. Yu Chan seketika menuntut harga untuk kristal itu, memusatkan perhatiannya pada perdagangan. Subay meyakinkannya bahwa sisa barang akan dijual dengan harga pasar. Ia menginginkan 10% tunai dan sisanya ditransfer dalam koin emas. Ia juga menugaskannya untuk membeli persediaan, sesuatu yang bisa dengan mudah dilakukan Yu Chan dengan jaringannya. Subay memberinya daftar dan mengurus bisnis. Bro bersantai di sofa, meminta tawaran untuk kristal peringkat S. Lady Yu Chan mengeluarkan 200 juta tunai sebagai angka besarnya. Bahkan pemuda kita tidak menyangka batu ini akan semahal itu. Lucunya, Yu Chan memperlakukannya seolah 200 juta bahkan tidak terlalu tinggi untuk kelangkaan ini. Jadi, ia bahkan senang memberinya tempat tinggal gratis di kota pertama Menara Dewa. Kedua pengikutnya mempertanyakan keputusan Yu Chan untuk menawarkan hadiah bergengsi seperti itu. Tapi wanita ini serius dan benar-benar menginginkan kristal itu entah untuk alasan apa. Subay menyadari bahwa ia mungkin meremehkan nilai batu itu. Daripada berdebat, ia menerima tawaran itu dan meminta pembayaran dijadwalkan dalam 7 hari. Yu Chan yang bersemangat lebih dari senang untuk menandatangani kontrak. Pemuda kita menandatanganinya dengan benar saat keduanya berjabat tangan. Kesepakatan mereka membuahkan hasil dengan sang wanita menikmati batu mahal barunya. Berikutnya, Yu Chan menyambut Sububay ke dalam grup Lin, mengetahui bahwa ia mendapatkan kristal kelas triple S, yang berarti semua orang akan mencoba merekrutnya sekarang. Tetapi Sububay tidak berniat mengubah kelas untuk saat ini, yang mengejutkan Yu Chan karena seseorang bisa dengan mudah mencoba mencuri kristal berharganya. Terhadap hal itu, pemuda kita meyakinkannya bahwa ia punya rencananya sendiri. Ia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Pertemuan berakhir, dan saat Sububay menuju untuk istirahat, ia mendengar percakapan antara 2 orang pria. Mereka curiga dengan identitasnya sebagai Subay. Semua orang di bar sekarang tahu namanya, menyadari dialah yang melakukan pintu masuk yang dramatis. Mereka begitu terobsesi padanya hingga bisnis pemilik kedai menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Ia berniat menyamakan kedudukan dengannya segera. Saat pemuda kita sedang tidur nyenyak, setan licik ini masuk ke kamarnya. Ya, mimpi basah setiap pria. Pemilik kedai mengerahkan pandangannya pada targetnya dan menendangnya hingga bangun. Subay terganggu olehnya sementara ia mengeluh kepadanya tentang bisnisnya yang gagal berfungsi karena ulahnya. Untuk menebus semua masalah yang ia sebabkan, pemuda kita menawarkan sekumpulan koin emas. Pemilik kedai tertegun melihatnya dan langsung mengubah sikapnya. Gadis itu tadinya hendak menghajarnya dan tiba-tiba bertingkah seolah ia bisa menangani semua masalah sendiri. Subay mengingatkannya untuk tidak membunuh siapapun dalam kampanyenya dengan ia meyakinkannya bahwa ia bukan pembunuh. Membahas topik penting, Sububay membawa urusan lain. Pemilik kedai bersemangat, memprediksi bahwa ia membawakannya sekumpulan resep langka untuk dijual lagi. Namun, apa yang ia ungkapkan adalah kristal ganti pekerjaan tingkat triple S ya, kristal paling langka yang pernah ada. Sububay memberitahunya bahwa ia akan memulai ujian dewa. Itu menarik perhatiannya, membuatnya bertanya bagaimana ia bisa tahu tentang hal itu sama sekali. Jawabannya sederhana. Itu dari informasi kehidupan sebelumnya, di mana ia sudah mengalaminya lebih dari 100 kali. Pemilik kedai menekankan bahwa satu-satunya persyaratan untuk ujian adalah kristal tersebut. Di dalam dimensi itu, tidak akan ada uang atau peralatan. Sebaliknya, akan ada kristal kelas tersembunyi. Ini adalah langkah berisiko karena jika pemuda kita benar-benar mengambil ujian, kristal tingkat SSS akan lenyap. Satu kesempatan adalah semua yang ia miliki dan sayangnya Subay telah gagal dalam kesempatan ini lebih dari 100 kali di masa lalu. Ia bertujuan untuk memperbaiki kesalahannya dan memintanya untuk mengatur ujian tersebut. Pemilik kedai terkejut dengan tekadnya dan mengingatkan pemuda kita bahwa jika ia mati, itu tanggung jawabnya. Sububay tidak khawatir dan tetap percaya diri dengan peluangnya untuk bertahan hidup. Pemilik kedai menggenggam kristal itu dan menghancurkannya di tangannya, dimulainya ujian. Setelah penghancuran kristal, sistem memperingatkan pemain bahwa tidak akan ada cara untuk melarikan diri dari ujian. Setelah dimulai, lingkaran sihir terwujud sementara pemilik kedai memperingatkannya sekali lagi. Sububay memanggilnya nenek yang menyebalkan, membuatnya marah sampai-sampai ia
menendang pantatnya ke dalam lingkaran untuk mati. Subay jatuh ke dalam portal, berteriak ketakutan bahwa ia menggunakan langkah bodoh yang sama lagi. Tentu saja, sang bos wanita tidak tahu apa yang ia bicarakan dan bertanya-tanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Pemuda kita terperosok ke dalam dimensi neraka yang sebenarnya. Tempat ini penuh dengan lava yang membara. Akhirnya, Sububay telah melakukan penurunan ke ujian yang sama yang ia kalah berkali-kali sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Sisa-sisa kerangka yang tertinggal di sungai neraka adalah tubuh mereka yang pernah berani menantang ujian. Realitas yang suram adalah bahwa pemuda kita datang ke sini dengan tujuan yang sama dengan orang-orang ini. Ia dalam bahaya nyata di sini. Memeriksa statistik sistemnya, ia menyadari bahwa semua yang ada di inventarisnya telah disegel. Satu-satunya yang tersisa hanyalah cangkul emasnya. Melengkapinya, ia mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Sistem akan melepaskan gelombang raksasa iblis gua ke arahnya. Dengan hitung mundur 60 detik, versi Sububay yang sangat lemah, siap untuk bergemuruh. Kali ini, statistik dasarnya lebih tinggi daripada yang ia miliki di semua upaya sebelumnya. Jadi ada peluang kemenangan. Hitung mundur mencapai 0 saat protagonis kita mengingatkan dirinya untuk sangat fokus. Jika ia tidak menyalurkan fokus seperti David Goggins, ia akan hangus seperti yang lainnya. Kawanan iblis gua muncul dari portal. Mereka semua sebanding dengan bos tingkat pemula dengan kesehatan yang besar. Subay tahu bahwa ia tidak bisa menunggu mereka melancarkan serangan, jadi pria ini bergegas untuk membunuh pertama. Tembakan kepala pada salah satu iblis menghapus 500 kesehatan sekaligus, tetapi jenis kerusakan ini hanyalah recehan. Subay melakukan tebasan ganda, memberikan 2000 kerusakan sekaligus dan mengalahkan iblis pertama. Skornya saat ini berdiri di 1 poin, tetapi ujian ini baru saja dimulai. Meluncurkan serangan sekunder, Sububay menebas iblis kedua dalam berbagai serangan. Kejar-kejaran pembunuhan berturut-turutnya telah melenyapkan 3 iblis dalam suksesi cepat. Teknik baja Subay membuat kekacauan pada iblis dengan setiap ayunan. Pedang yang bahkan diberikan untuk ujian memiliki keterampilannya sendiri, dan itu berkat pengalaman masa lalu pemuda kita. Dengan ujian dewa sehingga ia bisa menggunakan potensi penuhnya. Lebih banyak iblis merayap ke arahnya. Sebagai tanggapan, pria ini melepaskan kolom 3 serangan berapi, membunuh 3 iblis secara instan dengan serangan kritis. Sububay benar-benar menikmatinya dan menyukai pembantaian tersebut. Mari kita lihat hal-hal di kota. Orang-orang di forum sibuk mendiskusikan mengapa Sububay yang misterius belum mengubah kelasnya. Tidak ada yang akan menunggu selama ini untuk beralih ke kelas yang kuat. Berita tentang Lady Euchan menjual beberapa kristal berkualitas tinggi untuk lelang juga telah sampai ke telinga mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Sububay akhirnya menjual semua barangnya padanya. Disitulah pemilik kedai masuk, menghajar mereka karena mengganggu bisnisnya. Ia meyakinkan mereka bahwa kristal Sububay sudah rusak, yang tidak masuk akal karena mereka tidak mendapatkan pemberitahuan tentang perubahan kelasnya. Pemilik kedai meyakinkan mereka bahwa dialah yang menghancurkan kristal itu, dan ia lebih dari senang untuk menghancurkan kepala mereka juga. Maksud saya tidak berpikir salah satu dari kita akan menolak tawaran itu. Kembali ke ruang pertemuan kelompok strategi, Kapten menerima laporan mendadak dari salah satu informannya. Ia tidak bisa mempercayai telinganya. Kristal itu telah dihancurkan oleh Lady Dina, yang secara fisik tidak bisa berbohong karena ia adalah seorang NPC. Ini menjadi masalah bagi rencana pria ini. Sementara obrolan sibuk membicarakan pemuda kita, Kapten marah dan membanting meja dalam kemarahannya. Pang itu menggunakan kesempatan ini untuk mencaci kaliber Sububay dan meyakinkan pemimpin mereka bahwa anak itu bodoh karena menyia-nyiakan kristalnya. Ling Wei menganggap badut ini menyebalkan sementara ia menuduhnya memiliki perasaan terhadap pemula itu. Argumen bodoh mereka terhenti dengan Kapten yang meneriakkan rasa frustrasinya. Ia tidak peduli tentang mereka dan menyerukan perlindungan segera atas menara, menekankan bahwa mereka menangkap Sububay dan kembali bersamanya untuk percakapan. Pang pirang itu masih tidak berpikir itu layak untuk mengejar raja pemula terbaru, terutama ketika kristalnya sudah habis. Kapten menyebutnya bodoh karena jelas Sububay menyembunyikan beberapa teknik aslinya dari dunia. Kapten tampaknya memiliki keyakinan penuh pada kemampuan pemuda kita untuk mewujudkan kristal tingkat tinggi lainnya di musim mendatang. Ling Wei memuji kemampuan pemimpinnya untuk berpikir begitu jauh ke depan, tetapi ia bukan simp dan menyuruhnya pergi. Nanti ia menyarankan untuk menyiksa dan menginterogasi Sububay dengan benar, tetapi itu terlalu tidak manusiawi. Kapten menyoroti pentingnya mengamankan kesetiaan Sububay untuk teknik rahasianya. Karena masa depan kerajaan yang bergantung pada misi kembali ke ujian, pemuda kita membantai iblis-iblis kecil di tahap pertama. Dengan gelombang pertama benar-benar dimusnahkan, sistem memberi selamat kepadanya. Omong-omong, itu memakan waktu 10 jam penuh hanya untuk menyelesaikan gelombang 1. Subay mengingat pengalamannya yang mengerikan dalam ujian sebelumnya. Ia masih harus berurusan dengan 9 lantai lagi, memaksanya untuk mengatasi 1 juta monster demi mengamankan peringkat teratas. Saat ini, ia hanya memiliki 11.000 pembunuhan, jadi hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. Sistem menyambutnya ke tahap kedua di mana semua statistik dasarnya direset. Kali ini, ia akan berurusan dengan sekumpulan iblis penyengat. Memerintahkan kemampuan pemulihan status, Sububay menunggu masa tenggang berakhir. Ia perlu bertindak cepat untuk menyelesaikan ujian tepat waktu. Di depannya adalah mimpi buruk terburuk manusia langsung dari Australia. Kawanan tawon raksasa. Mereka bahkan beracun, jadi pasif mereka juga menguras nyawa. Kali ini, pemuda kita diberi cambuk besi untuk tahap ini. Ia juga bisa beralih di antara senjata tingkat pemula yang berbeda untuk bermain dengan gaya yang berbeda. Iblis penyengat pertama mencoba menyengat pantatnya, tetapi pemuda kita menyalurkan kekuatan
kekuatan Zeus dan melenyapkan 20 dari mereka sekaligus. Sejauh ini, cambuk itu bekerja demi keuntungannya, terutama ketika iblis penyengat ini dikenal memiliki statistik pertahanan yang sangat buruk. Mengaktifkan keterampilan sapuannya dan memasangkannya dengan cambuk. Pria ini menghancurkan 50 iblis dalam ledakan keduanya. 12 jam pembantaian terus-menerus kemudian, pemuda kita berdiri di skor 255.000. Akhirnya, tahap telah dibersihkan dengan Sububai yang kelelahan total. Di sini, ia mengganti senjatanya menjadi tombak. Membunuh 250.000 benda itu adalah masalah besar barusan, tetapi untungnya, transisi tahap baru memungkinkannya untuk mereset kesehatan dan staminanya. Untuk gelombang berikutnya, Subai harus berurusan dengan gerombolan Im penyihir. Beradaptasi. Dengan tepat, ia beralih ke gaya bertarung jarak jauh dengan busur, kelemahan sempurna untuk mengalahkan orang-orang ini. Imp ini pada dasarnya adalah Batman jika ia berubah menjadi hijau jelek dengan nol aura. Subai memulai pemusnahan mereka dengan meluncurkan banyak panah sekaligus. Sebagian besar mendarat sebagai tembakan kepala yang bersih. Ia tersenyum percaya diri dengan kecepatannya karena itu adalah statistik terkuatnya. Imp membalas. Dengan merapal mantra jarak jauh mereka sendiri. Subai menghindari laser kecil berwarna-warni ini dan berhasil keluar dengan selamat. Dan ya, satu bagian itu nyata. Sekitar waktu ini, kita memiliki Mingguan yang baru saja mengalahkan bos ke-10 Menara Dewa. Butuh waktu total 40 jam baginya untuk menyelesaikan semuanya. Meskipun finish kedua, ia tidak senang dan berniat untuk bertemu secara pribadi dengan Subai suatu hari nanti. Hari ke-6 ujian membawa berita ke seluruh kerajaan. Peringkat kelas pemula telah resmi dirilis dengan sekitar 100 pemain kelas S dan 21 pemain kelas SS. Warga kerajaan yang tidak terlalu senang dengan pengumuman ini. Ini mirip dengan hasil tahun lalu. Namun, performa Jian Kai, Wayan, Mingguan, dan akhirnya Yu Chen patut dicatat. Satu-satunya misteri yang belum terpecahkan adalah hilangnya Sububai. Berbicara tentang dia, kita sampai ke kedai tua di mana Lady Yu Chen sedang menyesap tehnya. SVI bertanya mengapa ia menolak dua proposal penting dari keluarga lain, semua demi orang biasa seperti Subai. Seperti biasa, ia mengabaikan omelan adik kecilnya dan menuntutnya untuk fokus pada perintahnya. Ia mencoba merengek lebih banyak, tetapi ia membungkamnya, menyatakan bahwa ia memiliki rencana pribadi untuk diikuti. Dalam daftar temannya, hanya ada segelintir orang, tetapi Sububai tampaknya telah memasuki status abnormal. Sudah seminggu sejak perubahan ini, sekitar periode yang sama di mana rumor tentang kristal hancur menyebar, menyimpulkan kondisinya menggunakan 2 poin ini. Euchan menyadari bahwa pemuda kita masih terjebak di zona pemula melakukan sesuatu yang ajaib lagi. Berbicara tentang pemuda kita, mari menuju ke tahap 7 ujian. Di sini, Sububai berurusan dengan golem yang tahan lama. Orang-orang ini pertama-tama dibekukan dengan panah es dan kemudian dihancurkan dengan tembakan sekunder. Ia membuat pekerjaan mudah dari mereka, menghancurkan pertahanan mereka dan bahkan mengejek mereka karena menjadi target lemah bagi sihir es. Saat ia melangkah maju untuk memasuki tahap 8, kesadaran muncul padanya bahwa sudah seminggu. Ia perlu menyelesaikan 3 tahap lagi sebelum zona pemula berakhir. Jadi, ia mulai bekerja dengan cara yang lebih cepat. Kali ini, Sububai harus berurusan dengan versi iblis yang lebih kuat di lantai 1. Dan ia sangat cepat sehingga ia membunuh hampir 30 dari mereka sekaligus. 6 jam penggilingan yang melelahkan kemudian, Bro tiba untuk menantang Godzilla. Ia memiliki pedang panjang yang menyala. Berkat kecepatannya yang luar biasa, Sububai memberikan satu ayunan terakhir untuk membunuh monster itu. Akhirnya, sistem menerima pemberitahuan yang mengonfirmasi status 1 juta pembunuhannya. Selain itu, 24 jam tersisa hingga periode tes pemula berakhir sepenuhnya. Pemuda kita dengan bersemangat mempersiapkan diri untuk menantang tahap akhir dan bos terakhir dari ujian. Berdiri di depan bola merah yang berputar, ia mengejek bos untuk keluar. Lingkaran sihir merah raksasa muncul, mengirimkan inkarnasi setan yang sebenarnya. Ini adalah iblis teratai merah dengan kesulitan yang mengutuk dari seorang penguasa yang membanggakan 1 juta poin kesehatan. Hal ini adalah kue yang sulit untuk dipecahkan, tetapi pria ini memecahkan semua cangkul. Maksud saya, semua bos. Iblis yang menyala. Itu mengutuk manusia bodoh dan mencoba memusnahkannya dengan satu serangan. Bro menghindari nuklir literal dan menyadari bahwa ia harus berhati-hati di sekitar iblis Titanic ini. Fakta bahwa bos ini memiliki 2000 pertahanan saja berarti sebagian besar serangan Sububai akan sia-sia. Saat ini, ia dipaksa untuk bertahan, berharap untuk memanfaatkan celah untuk melakukan langkahnya. Iblis teratai merah melempar lusinan serangan berputar yang masing-masing dihindari oleh gerak kaki dan keterampilan menghindar Sububai yang sangat baik. Melengkapi dirinya dengan sarung tangan Hopchain, protagonis kita menunggu kesempatan sempurnanya. Iblis teratai merah hanya beberapa saat lagi untuk memanggil antek dari api, tetapi Sububai lebih cepat dan sebenarnya menggunakan rantai kait untuk menarik tubuhnya, melemparkannya ke arah wajah bos monster itu. Iblis itu menggeliat kesakitan setelah menderita kerusakan dari salah satu serangannya sendiri. Sementara itu, pemuda kita sedang dalam suasana hati untuk membalas semua rekan seperjuangannya yang berani menantang ujian ini dan kehilangan nyawa mereka. Mewujudkan pedangnya, ia menggesek robekan spasial yang benar-benar memotong anggota tubuh kanan sang penguasa. Dengan serangannya yang sekarang dibatalkan, Sububai menyapu untuk memanfaatkan kesempatan itu. Kali ini, ia melompat ke atas dan melengkapi busurnya untuk serangan jarak jauh. Panah-panah ini melakukan kontak dengan tubuh sang penguasa, memberikan kerusakan lebih lanjut. Menggunakan momentum yang sama dipasangkan dengan kecepatan secepat kilat, Sububai memposisikan kembali
menggali dirinya untuk serangan lain. Bos iblis dengan menyedihkan mencoba mempertahankan diri, tetapi itu sia-sia. Menyalurkan energi. Batman batinnya, Subai pada dasarnya mengatakan bahwa bahkan dewa pun rentan ketika dilucuti pertahanannya. Sang penguasa mengutuk manusia dengan setiap tusukan menyengat yang diberikan oleh pemuda kita. Rentetan panah menghujani bos monster itu. Iblis bereaksi dengan pertahanannya sendiri, menghancurkan setiap panah dengan ledakan telekinetik. Pemuda kita menggunakan momen ini untuk keuntungannya dan mendapatkan jalan ke wajah iblis jelek itu. Subai menyatakan akhir dunia bagi bos yang menyedihkan itu dan mengeluarkan kedua pedangnya. Memegang senjata ganda seperti San Jinwoo, pria ini mulai melepaskan neraka pada setan. Bos monster akhirnya ditebas hingga berkeping-keping dan jatuh ke malapetaka. Subai mengetuk di seluruh tahap dan mengakhiri pertarungan dengan kelelahan total. Ujian dewa telah dibersihkan, mencapai persyaratannya untuk mencapai kelas tersembunyi. Adapun 1 juta poin yang ia amankan, menukarnya memberinya gelar pahlawan yang paling langka. Bro akhirnya selesai dengan rentetan pembunuhannya dan merayakan pencapaian kunci tersembunyi untuk pertumbuhannya di kehidupan sebelumnya. Gelar ini membantunya menyelesaikan hampir 1000 level lantai, tetapi pemuda kita tidak tertarik menukar poinnya. Saat ini, ia paling ingin menguji legenda cangkul emas. Bro meluncurkan cangkul mahalnya ke dalam lava, berharap untuk mengaktifkan kemampuan menyalingnya. Setelah menunggu beberapa saat, wajah Sububai berubah menjadi, karena menyadari bahwa ia mungkin baru saja kehilangan senjata premiumnya. Bahkan poinnya tidak terpengaruh sedikit pun sampai tiba-tiba 2 kolom lava menembak keluar dari sungai neraka, mengungkapkan 2 potongan batu ultra langka yang berbeda. Batu-batu ini menyatu menjadi satu, mengikatnya pada jiwa pemuda kita. Kristal-kristal itu hancur setelah penggabungan lengkap, menjuluki pemain sebagai satu-satunya wielder kelas ganda. Pemuda kita sekarang dapat mengakses atribut hero dan raja iblisnya. Bro benar-benar berubah menjadi 2 wajah dan menahan efek menyakitkan dari proses penggabungan. Pemuda kita mengamati statistik saat ini dan melihat perlengkapannya. Semuanya terlihat solid karena ia mendapatkan pengali 5 kali lipat setelah menyelesaikan ujian. Butuh waktu lebih dari seminggu untuk melewati ujian mustahil ini. Ujian yang sama yang menjadi penyebab berakhirnya nyawa mereka yang datang sebelumnya. Sububai mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan dengan bersemangat menyatakan tujuan berikutnya untuk membantai 2 dewa pada saat yang sama. Euchon mengamati status menunya ketika tiba-tiba ia melihat status online pemuda kita. Tanah mulai berguncang entah dari mana. Mengikuti suara aneh dan tiba-tiba, Tavern Bati berlari ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Di sini ia menemukan orang bodohnya dengan santai bertani aura di sofa. Badi terpana bahwa pria ini benar-benar berdiri di bisnis dan membersihkan ujian yang mungkin. Melirik kelas memegang gandanya benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ini adalah konsep yang bahkan tidak seharusnya ada. Pemuda kita terkesan oleh pengamatannya yang tajam, tetapi ia tidak benar-benar peduli untuk menjelaskan. Ia ingin berjalan-jalan bersamanya, tetapi ia menolak pantatnya. Subai mengucapkan selamat tinggal padanya sementara ia memberinya satu hadiah terakhir. Ini adalah lencana tersembunyi status sempurna, memungkinkan pemain untuk menyembunyikan statistik mereka dan bahkan menutupi penampilan seseorang. Itu adalah hal yang tepat yang dibutuhkan Sububai pada saat itu. Badi khawatir tentang dia yang diidentifikasi sebagai spesimen kelas Raja Iblis. Dan pada lintasan saat ini, orang-orang akan memperlakukannya seperti ancaman dan mulai memburunya. Subai memberinya ciuman terbang secara sarkastik dan meninggalkan kedai dengan ucapan terima kasih. Mil dibiarkan bingung, menendang udara oleh resalusnya. Mari menuju ke kota Ream, yang merupakan taman bermain pertama bagi para pemula yang membersihkan zona pemula. Tempat ini membantu memberi mereka pencarian, keterampilan kelas, dan bahkan portal teleportasi hingga lantai 30. Berjalan-jalan dengan tetesan yang rapi, Sububai benar-benar merasakan dirinya sendiri dan berpikir ia siap untuk bergemuruh. Ia secara kebetulan bertemu dengan Yuchon dan orang-orangnya, 2 badunadungnya menyapa kita tepat melalui layar. Saat Euchon menyambut kembalinya setelah seminggu menghilang. Sesaat kemudian di tempat bisnis keluarga Lin, Yuchon diperlakukan dengan sopan sebagai tamu. Ia terpesona oleh pengeluaran mewah keluarga untuk memiliki klub seperti ini. Disajikan dengan ramuan dan sekotak emas, Sububai merasa terkesan dengan efisiensi wanita muda itu. Ia menawarkan kemewahan untuk memeriksa setiap persediaan dan menghitung koin dengan mudah. Ia juga memberi isyarat kepada kedua pengawalnya untuk keluar dari ruangan untuk percakapan pribadi di antara keduanya. Pertama-tama, Euchan dengan penasaran bertanya tentang peringkat kelasnya. Pemuda kita membalas pertanyaannya tentang niatnya untuk menyelidiki informasi. Tanggapannya yang tajam mempermalukannya, memaksanya untuk mengklarifikasi bahwa ia memiliki niat baik. Sububai diberitahu tentang kampanye smear terbaru yang berjalan melawannya di forum. Ia juga mengetahui bahwa Lady Dana akhirnya membagikan berita tentang penghancuran kristalnya, itulah sebabnya hal-hal meningkat. Euchan tertegun melihat pria ini mengonfirmasi semua rumor tanpa sedikit pun kecemasan. Meneruskan proposalnya, ia mewarnainya dengan lusinan pujian, memujinya sebagai bakat generasional. Jauh di lubuk hati, Euchan berpikir pria ini mungkin memiliki kristal kedua, itulah sebabnya ia tidak peduli dengan yang pertama yang dihancurkan. Pria ini menunjukkan kurangnya minat pada topik tersebut dan langsung bertanya tentang tujuannya. Euchin mengundangnya ke keluarga Lin untuk operasi bersama melawan bos. Itulah tepatnya yang ia antisipasi akan ia katakan karena kesulitan lantai meningkat secara signifikan setelah membersihkan zona pemula menara. Subai menekankan bahwa ia baik-baik saja dengan mengalahkan bos bersama, tetapi dengan cara apapun ia tidak akan bergabung dengan guild lain. Ia baik-baik saja dengan membawa mereka ke lantai kelima menara dan meminta hanya 5 anggota tim tipe mage untuk membantu memecahkan rekor. Euchan terkejut setelah mendengar tujuannya memecahkan rekor lain. Biasanya, butuh 20
orang untuk melewati satu lantai. Dan di sini, pria ini mengeluarkan tujuan yang delusi. Pemuda kita meyakinkannya bahwa ia tidak putus asa untuk memecahkan rekor juga. Jadi ia bangun dan meninggalkan pertemuan. Euchan mengikutinya dan mengklarifikasi bahwa ia setuju dengan kesepakatan itu selama keluarga Lin bisa menggunakan namanya di pesta. Subei baik-baik saja dengan itu dan lebih suka menyerbu mulai besok karena ia punya banyak hal untuk diurus. Wanita muda itu senang mendapatkan dukungannya sementara Jung Fei menyebutnya penipu untuk kesekian kalinya. Bro adalah pembenci generasional pada titik ini. Yuchon merendahkan pantatnya dengan mengingatkan Pirang bahwa dialah yang menendang pantat mereka kembali di level 1. Jika mereka dengan ceroboh menantangnya, mereka tidak akan berhasil keluar dari lantai juga. Euchan memerintahkan pembentukan tim segera setelah pembentukan Sububai. Meskipun pecundang ini setuju untuk mengikuti perintahnya, jauh di lubuk hati, ia menyimpan rasa tidak suka yang besar terhadap pemuda kita dan berdoa untuk kejatuhannya. Di Mensyah Tuan Kota, Sububai terlihat berjalan santai ke gerbang. Orang-orang mencoba menghentikannya agar tidak memiliki keinginan mati, tetapi ia tidak mengerti mengapa Normie ini berusaha begitu keras. Wei menyebut pemula itu naif dan memperingatkannya tentang keamanan ketat di sekitar Mensyah Tuan Kota. Subai memutuskan untuk menghibur pemuda itu dengan sedikit rahasia. Rahasia yang dimaksud adalah bahwa siapapun bisa mendapatkan masuk selama mereka sangat kuat. Subai berjalan ke penjaga dan mengungkapkan gelar pahlawannya, seketika mendapatkan pujian dan kepatuhan mereka. Orang-orang yang melihatnya dari jauh kehilangan kata-kata, tidak mampu memahami bagaimana pria baru ini berhasil masuk seperti VIP. Bahkan sekarang, para penjaga mengawal pahlawan dengan pengadilan tingkat atas. Sebuah smash di pelatihan. Alasan terdengar. Ada pertarungan antara kapten penjaga Orlando dan Tuan Kota, seorang penyihir menghadapi petarung pedang. Hanya menonton adegan ini membuat pemuda kita merinding karena itu adalah salah satu urutan favoritnya dari cerita untuk membuka keterampilan langka. Meskipun ia sendiri adalah pemain kelas ganda, ia memerlukan buku keterampilan pertanian untuk mendapatkan kemampuan baru. Di arena ini, Subai memiliki semua yang ia butuhkan untuk belajar dan naik ke level berikutnya. Faktanya, sistem bahkan memberinya saran untuk mempelajari keterampilan ilmu pedang dasar dari sang master sendiri. Pemuda kita dengan senang hati mengetuknya dan bahkan mempelajari keterampilan Kapten Orlando, Stonewall. Banyak keterampilan menuju ke layar sistem pemuda kita dan ia menekan tombol konfirmasi seperti orang gila. 10 menit kemudian, penyihir itu disembuhkan oleh beberapa penyihir lain sementara pemimpin kota muncul tanpa cedera. Pemuda kita tidak terlalu menikmati pertarungan karena menjadi sangat membosankan dengan cepat. Salah satu penjaga memberitahu Tuan Kota tentang kedatangan seorang pahlawan. Tertegun, pemimpin menuntut verifikasi identitas Sububai. Ia mengungkapkan data dan mengonfirmasi status elitnya, mendapatkan rasa hormat yang layak dari ahli pedang besar dan rakyatnya. Mereka sangat senang berada di hadapan pahlawan setelah 100 tahun. Ini adalah komentar yang membingungkan bagi pemuda kita yang meminta klarifikasi. Tuan Kota berbagi bahwa seorang pahlawan ditakdirkan untuk memimpin Rim City menuju cahaya. Tapi deskripsi norak ini terlalu berlebihan dalam pandangan Sububai. Daripada memoles dirinya sendiri, ia meminta informasi tentang pencarian apapun. Mengetahui bahwa pahlawan saat ini hanya level 10, Tuan Kota mengungkapkan misi baru. Rupanya, anjing setianya hilang, dan ia dengan menghina menawarkan hadiah 10 koin emas untuk pengambilannya. Itu adalah pekerjaan yang sangat buruk dan meremehkan kemampuan pemuda kita sampai-sampai Sububai mengungkapkan aura menakutkannya untuk mengungkapkan kemarahannya. Lebih bijaksana dari keduanya, penyihir, Kapten Orlando menawarkan misi lain. Memikirkan betapa bodohnya saran Tuan Kota barusan. Pahlawan menerima 3 pencarian baru untuk mengumpulkan materi untuk hadiah. Saat itu, ahli pedang besar juga mengingat permintaan yang cocok. Ia menugaskan Subai untuk menyelidiki area tertentu. Dengan begitu banyak pencarian yang berbaris, protagonis kita menyoroti bagaimana tidak ada yang membersihkannya sebelumnya dalam alur cerita utama. Pemain biasa, terlalu sibuk terobsesi dengan lantai menara sehingga mereka lupa tentang sisi pencarian menjadi kunci buff nyata. Menariknya, pencarian ahli pedang menarik perhatian pemuda kita yang paling banyak. Tuan Kota membuat proposal mendadak yang menyoroti kemampuan tempur seperti dewa pahlawan rata-rata. Singkat cerita, pria ini menginginkan pertarungan 1 lawan 1 melawan pahlawan, menawarkan cacat pada pahlawan. Tuan Kota bahkan berniat untuk menyegel keterampilan paling kuatnya. Namun, pemuda kita memiliki rencana berbeda dan memberitahu orang ini untuk membatasi dirinya di sekitar level 30. Hal yang sama berlaku untuk Kapten Orlando, menyiratkan bahwa pria ini akan merokok keduanya pada saat yang sama. Penyihir dan prajurit hebat sama-sama tertegun dan mengungkapkan keluhan mereka dengan ide ini, mengetahui bahwa pahlawan tidak memiliki banyak keterampilan. Subai membungkam yaping mereka dan merekomendasikan mereka berkomunikasi dalam pertarungan. Kedua petarung saling melirik sebelum menyatakan minat besar pada kekuatan pahlawan. Di arena, para penjaga menggumamkan pemikiran mengejutkan mereka. Terakhir kali orang-orang ini bekerja sama adalah ketika mereka mengalahkan monster level 200 yang kuat. Dan inilah Sububai yang telah menantang mereka dengan sombong. Pada saat yang sama, penyihir memperhatikan kepercayaan diri pahlawan, sementara prajurit hebat sangat senang untuk menunjukkan sedikit kekuatan sejatinya. Serangan pertama datang dari ahli pedang, ia menggunakan keterampilan sederhana yang ditujukan pada lawannya. Hasilnya, tidak ada kontak, off, pemuda kita hilang. Muncul seperti kilat dari belakang, Sububai memuji Tuan Kota yang tepat waktu. Manuver. Berikutnya adalah penyihir yang menyulap mantra dasar lonjakan batu untuk menangkap pemuda kita lengah. Pandangan itu membuat Sububai gembira, dan ia tidak berniat menghindarinya juga. Sebaliknya, pria ini benar-benar memutus lonjakan batu dengan segudang serangan cepat. Refleks seperti dewa pahlawan
mencengangkan penonton yang tidak menyangka ia begitu kuat. Tapi, pertarungan baru saja dimulai, dan dua prajurit berpengalaman ini belum selesai. Kali ini, mereka ingin memukul pahlawan dengan lonjakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Penyihir menjebak Subai di dalam sangkar lumpur, keterampilan pemula lainnya. Setelah melumpuhkannya di tempat, Tuan Kota ikut serta dengan kemampuan tebasan tahap keduanya, melepaskan dua ren api, menjaga miliknya. Tenang, pahlawan dengan santai menghindari keduanya, mengejek para prajurit karena terlalu mudah ditebak. Pembicaraan sampahnya tidak ada habisnya, tetapi Tuan Kota sudah menerkamnya untuk serangan lain. Gangguan luar biasa terjadi. Subai menghilang seperti kilat dari tempatnya dan muncul kembali di atas, berbenturan dengan pedang prajurit hebat itu. Tuan Kota mengejar targetnya dengan upgrade tebasan tahap ketiga. Namun, pertarungan ini sudah berakhir. Sububai memiliki pedang di leher Kapten Orlando, mengejutkan Tuan Kota dengan kecepatan bautnya lagi. Belum 30 detik berlalu, dan pertarungan sudah berakhir. Tapi pemuda kita tidak ingin membiarkan hal-hal pergi semudah itu dan menantang prajurit hebat itu untuk menabraknya. Pada titik ini, Tuan Kota mulai menyadari bahwa pria ini benar-benar dibangun secara berbeda. Menolak untuk menyerah, pendekar pedang itu menyerang dengan pedang berapinya lagi. Kali ini, strateginya melibatkan penggunaan teknik dampak dari tanah. Ini adalah tebasan tahap keempat dan meskipun ada perubahan variasi, hasilnya pada akhirnya sama. Sububai menghadapinya secara langsung dan berteleportasi keluar dari lapangan bermain. Ia muncul kembali dari belakang seperti Hokage keempat dari Naruto. Sububai menghubungkan pukulannya menggunakan pedang atau tebasan. Pertarungan sekarang resmi selesai. Prajurit pedang ada di tanah dengan pahlawan mengejeknya dengan menyebutnya lemah secara menyedihkan. Sububai memeriksa salah satu pencarian dari daftarnya dan menerima hadiah inventaris. Sementara itu, baik Tuan Kota maupun Kapten Orlando kehilangan poin aura mereka ke anak muda yang baru keluar dari peringkat pemula. Faktanya, bahkan jika mereka berada di level 50, pemuda kita masih akan mengepel lantai dengan mereka. Subai memuji kendali mereka atas teknik mereka dan berharap untuk berdebat lagi segera. Setelah mengatakan demikian, ia pergi untuk menangani serangkaian pencarian berikutnya. Mereka mengawalnya di jalan dengan Sububai menerjang bisnisnya. Sementara itu, kedua teman lama itu sekarang sepenuhnya yakin akan kekuatan pahlawan, percaya bahwa ia akan menyelamatkan kota mereka. Kotari besar membutuhkan gerbang teleportasi hanya untuk menavigasi. Inilah sebabnya pemuda kita ingin mempelajari keterampilan untuk membantu efisiensi dengan pencarian. Ia punya banyak dari mereka, jadi ia mengalokasikannya ke dalam inventarisnya. Tebasan atas dan multi dorong, serta lonjakan batu adalah teknik yang sekarang ia akses. Sistem menguraikan statistiknya. Berkat tingkat poin semangatnya yang tinggi, keterampilannya dapat dengan mudah naik level, dan perlengkapannya tidak tertinggal juga. Percaya diri dengan kemampuannya untuk mengambil pencarian, Sububai mengunjungi salah satu gerbang teleportasi. Tujuan berikutnya adalah Tanah Hurites, di mana sebagian besar pencarian ditugaskan. Para penjaga menagihnya 80 koin tembaga, yang merupakan biaya besar. Gerbang portal vertikal mentransfernya dari satu lokasi langsung ke Tanah Hurites. Tempat ini tampak jauh lebih realistis daripada cara di dalam game, tetapi itu membuat hal-hal menarik bagi pria ini yang hanya menyimpan senjata dasarnya untuk perjalanan. Suhu Tanah Hurites sangat dingin, membuat pemuda kita menyesali pilihannya dengan pakaian. Subai melihat sekumpulan prajurit kerangka di kejauhan. Tulang-tulang ini 2 kali lipat levelnya juga, tapi mereka semua makanan ternak di matanya, bahkan dengan kesehatan yang superior. Menguji keterampilan barunya, Sububai meluncurkan lonjakan batu 3 kali. Ia mendaratkan tembakan kepala yang sempurna pada 3 prajurit kerangka, membunuh mereka secara instan. Sisa prajurit adalah dibombardir dengan rentetan lonjakan yang sama. Berkat kerusakan kritis, 10 dari mereka turun dalam momen berikutnya. Aspek yang terlalu kuat dari mantra sihir ini datang dalam bentuk 3.200 kerusakan yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, bertani tulang belulang menghasilkan poin yang bagus. Ia akhirnya merasa seperti penggilingan yang sebenarnya telah dimulai alih-alih pemula yang ia hadapi di zona 1. Beberapa saat berlalu, dan ia selesai membersihkan gelombang, naik level ke-11 pada saat yang sama. Di kehidupan sebelumnya, memperoleh poin keterampilan adalah masalah besar. Tapi saat ini, ia mempercepatnya berkat kelas gandanya. Faktanya, ketika Sububai memeriksa statistiknya, ia tertegun melihat peningkatan 50 poin ke setiap perimeter. Peningkatan kelas tersembunyi lebih baik daripada bahkan profesi Triple S. Kembali ke tulang belulang. Mereka di sini untuk dibantai. Dan dibantai mereka memang dapatkan ketika Sububai meluncurkan hujan lonjakan bumi. Untuk membumbui sedikit, pria ini mendirikan dinding batu untuk membuang mereka. Ia mencintai setiap detik pembantaian ini, mencaci mangsanya karena menjadi korban keterampilan pekerjaannya. Pencarian pertama selesai dengan kekalahan 1000 prajurit kerangka. Pemuda kita cukup senang dengan hasil tersebut, tetapi masih memiliki jalan panjang untuk mencapai tujuannya. Pasukan tulang belulang tiba, tetapi kali ini mereka membawa pria besar yang mengintimidasi juga. Pria ini secara harfiah Ghost Rider jika ia pergi ke game dan mengonsumsi banyak steroid. Tengkorak api adalah bos umum di zona ini. Subai senang untuk menantangnya, jadi ia melemparkan lebih banyak lonjakan buminya. Serangannya menghancurkan armada prajurit kerangka, membunuh ratusan dari mereka pada saat yang sama. Bos monster menggunakan pedang tulang yang sakit dengan api biru dan akhirnya keluar dari persembunyian untuk menantang manusia dalam pertarungan langsung. Subai mengejeknya karena bahkan berpikir itu memiliki kesempatan melawan manusia dengan cadangan mana yang tak terbatas. Tengkorak api menyalurkan mana di sekitarnya, menyedot
kekuatan hidup dari para prajuritnya hanya untuk memberi daya pada senjatanya. Anggap saja seperti bom roh Goku dari Dragon Ball, kecuali ini adalah versi jahat. Keterampilan pengorbanan secara signifikan meningkatkan kapasitas kerusakan pedangnya, menciptakan gerakan pamungkas. Pemuda kita bahkan tidak bisa memanis-manisnya. Ia khawatir terkena serangan seperti itu. Bahkan satu tebasan akan mengirim pantatnya ke surga. Mengubah strategi, Sububai memutuskan untuk mengambil manuver ofensif, melompat ke atas, dan menghancurkan baju besi makhluk itu. Dengan bos yang terhuyung-huyung dari kerusakan serangan awalnya, Sububai kemudian fokus memotong kakinya. Dengan kolektif kerusakan kritis 20.000, ia memberikan pukulan penyelesaian dengan menyebarkan rentetan lonjakan batu yang berat. Sayangnya, bahkan ini tidak bisa menguras kesehatannya sepenuhnya. Binatang perkasa itu mencoba memaksakan satu ayunan. Tapi bahkan dengan output destruktif untuk menghancurkan gunung, ia tidak cukup cepat untuk menangkap pemuda kita. Memanfaatkan celah lain, Sububai memberikan rentetan lonjakan batu tanpa akhir, spamming secara sembrono tanpa khawatir tentang pengurasan mana atau bahkan Choldowun. Memusatkan tembakan kepala. Demi tembakan kepala, pemuda kita memberikan kerusakan yang signifikan dan membicarakan sampah bos karena tidak berlatih cukup keras. Pertarungan berakhir saat raksasa mayat hidup itu terguling. Mekar bunga tengkorak yang indah saat kekalahan. Sububai sangat gembira menemukan pencarian potensial lainnya. Tapi saat ia sibuk mengumpulkan bunga, ia juga menemukan buku keterampilan baru di inventarisnya. Itu adalah nekromanci, kemampuan, dan setelah menghabiskan 10 poin, itu sekarang secara resmi menjadi bagian dari set keterampilan Sububai. Tertarik oleh konsep sihir pemanggilan, pemuda kita menyulap 3 prajurit mayat hidup, membangkitkan mereka dari tanah. Prajurit kerangka setia ini cukup sampah biasanya, tetapi mereka dengan cepat menjadi terlalu kuat karena pertumbuhan mereka terkait dengan level tuan mereka. Dalam kasus ini, mereka cukup kuat untuk mengambil monster level 40 berkat statistik Sububai yang rusak. Tapi tunggu, masih ada lagi. Ia bisa memanggil lusinan dari mereka pada saat yang sama untuk mengerumuni musuh-musuhnya dengan angka. Sububai menyelesaikan pencarian lain dengan mengumpulkan 200 bunga tengkorak, menikmati buah dari kerjanya. Tujuan berikutnya adalah tempat yang disebut rawa kematian. Ini adalah bagian peta yang benar-benar baru, tetapi itu tidak mengintimidasi pemuda kita sama sekali. Faktanya, ia pikir kadal kecil yang menatapnya lucu. Melawan angka dengan angka miliknya sendiri, Sububai melepaskan murka prajurit mayat hidupnya untuk melakukan pembunuhan untuknya. Tulang-tulang ini sangat berguna dan membuat pekerjaan ringan dari kadal. Dengan kawanan kadal bertanduk dikalahkan, pemuda kita dikonfrontasi oleh tiba-tiba kebangkitan monster kolosal. Statistik pertahanan bos ini bukan lelucon, tetapi untungnya, keterampilan memanggil Subai juga sedikit maju. Pemuda kita terganggu oleh siluet di kejauhan dan memutuskan untuk langsung mengeksplorasi.